Larut malam itu, setelah hujan benar-benar berhenti, mansion keluarga Wijaya akhirnya tenggelam. Dalam keheningan yang damai, anak-anak sudah tertidur, lampu lorong diredupkan, dan untuk pertama kalinya hari itu, seluruh rumah terasa sangat tenang. Arsen keluar dari kamar anak-anak setelah memastikan selimut mereka rapi. Kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan sendiri setiap malam meskipun para pelayan sebenarnya bisa melakukannya. Namun bagi Arsen, hal-hal seperti itu terlalu berharga untuk diserahkan pada orang lain. Saat berjalan kembali ke kamar, ia menemukan Alia tertidur di sofa dekat jendela kamar mereka. Sebuah buku masih terbuka di pangkuannya. Lampu kecil di samping sofa memantulkan cahaya hangat di wajah wanita itu. Arsen berhenti melangkah, lalu tanpa sadar tersenyum kecil. Bertahun-tahun berlalu, tetapi ada satu hal yang tidak pernah berubah. Hatinya masih selalu tenang setiap kali melihat Alia tertidur dengan damai. Perlahan ia berjalan mendekat lalu mengambil buku itu hati-hati dari pangkuan Alia. Namun saat ia hendak mengangkat wanita itu ke tempat tidur, Alia perlahan membuka mata. "Kamu sudah selesai," gumamnya mengantuk. Anak-anak tidur." "Iya." Alia tersenyum kecil lalu tanpa sadar mengulurkan tangan ke arah Arsen seperti kebiasaan alami. Dan seperti biasa, pria itu langsung menggenggamnya tanpa ragu sedikit pun. "Aku tadi ketiduran," bisik Alia pelan. "Aku tahu, kamu capek." Arsen diam sebentar, lalu menggeleng kecil. "Tidak lagi." Tatapan Alia perlahan melembut. Karena dulu, lelaki ini selalu terlihat lelah. Lelah membenci, lelah hidup, lelah menahan semuanya sendirian. Namun sekarang wajah Arsen jauh lebih tenang. Seperti seseorang yang akhirnya benar-benar menemukan alasan untuk tetap bertahan di dunia ini. "Apa?" tanya pria itu pelan saat menyadari Alia terus menatapnya. "Aku cuma berpikir." Alia tersenyum kecil. "Aku bersyukur kita tidak menyerah waktu itu." Tatapan Arsen langsung berubah sangat lembut. Karena mereka memang hampir menyerah berkali-kali. Ada terlalu banyak luka, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak malam ketika mereka sama-sama berpikir mungkin hubungan ini tidak akan berhasil. Namun mereka tetap tinggal, tetap mencoba, tetap saling memilih bahkan saat keadaan sulit. Dan sekarang, mereka sampai sejauh ini. Perlahan Arsen berjongkok di depan Alia lalu menyentuh pipi wanita itu lembut. "Aku yang lebih bersyukur," bisiknya rendah. "Kenapa?" Tatapan pria itu begitu dalam. "Karena kamu melihat sesuatu yang baik dalam diriku." Suaranya pelan hangat. "Bahkan saat aku sendiri tidak bisa melihatnya." Mata Alia langsung terasa panas. Namun sebelum ia sempat bicara, Arsen menambahkan sangat lirih. "Kamu menyelamatkan hidupku, Alia." Ruangan mendadak sunyi, dan di tengah keheningan malam yang hangat itu, Alia akhirnya sadar satu hal sederhana. Mungkin mereka memang tidak dipertemukan dengan cara yang indah. Mungkin awal hubungan mereka dipenuhi luka dan keterpaksaan. Namun cinta sejati ternyata bukan tentang awal yang sempurna, melainkan tentang seseorang yang tetap tinggal sampai akhir, dan perlahan membuat hidupmu terasa layak untuk dijalani. Malam semakin larut setelah percakapan itu, namun tidak ada satupun dari mereka yang ingin tidur lebih dulu. Alia masih duduk di sofa dekat jendela sementara Arsen tetap berada di depannya. Satu tangan masih menggenggam jemarinya pelan seperti takut melepaskannya terlalu lama. Di luar sana, langit mulai bersih setelah hujan. Udara malam terasa dingin, tetapi kamar mereka tetap hangat. "Aku baru sadar sesuatu," gumam Alia pelan sambil memperhatikan wajah pria di depannya. Kamu sekarang jauh lebih banyak bicara dibanding dulu." Sudut bibir Arsen naik tipis. "Itu salahmu." "Kenapa jadi salahku?" "Kamu selalu memaksaku menjawab." Alia tertawa kecil, dan suara tawa itu masih selalu menjadi hal favorit Arsen sampai sekarang. Bahkan setelah bertahun-tahun, bahkan setelah mereka melewati begitu banyak hal bersama, pria itu perlahan menyandarkan dahinya ke tangan Alia yang masih digenggamnya. Gerakan kecil yang dulu tidak pernah mungkin dilakukan oleh seseorang seperti Arsen Wijaya. "Apa kamu pernah menyesal?" tanyanya tiba-tiba. Alia sedikit terkejut. "Tentang apa?" "Menikah denganku." Ruangan mendadak sunyi. Tatapan Alia langsung melembut sepenuhnya. Karena meski sekarang Arsen terlihat jauh lebih tenang, terkadang luka lama dalam dirinya masih muncul dalam bentuk pertanyaan seperti ini. Perlahan Alia menggeleng kecil. "Tidak pernah."
Tatapan pria itu naik perlahan padanya. Bahkan waktu aku membuatmu menangis dulu, kamu juga banyak menangis karena aku. Aku tidak menangis. Alia langsung mengangkat alis. Oh ya, tatapan Arsen sedikit menghindar. Dan reaksi kecil itu justru membuat Alia tertawa lagi. Kamu lucu sekarang. Aku tidak lucu. Kamu sangat lucu. Pria itu menghela napas kecil pasrah sebelum akhirnya menarik Alia perlahan sampai wanita itu duduk di pangkuannya. Arsen, aku sedang mencari ketenangan. Alia menahan senyum kecil sambil melingkarkan tangan di leher pria itu. Dan ketenanganmu ada di aku. Tatapan Arsen begitu tenang saat memandangnya. Selalu, hati Alia langsung terasa penuh. Dulu pria ini bahkan tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Sekarang ia bisa mengatakan hal seperti itu dengan begitu alami. Dan mungkin, itulah bukti terbesar bahwa cinta benar-benar mengubah seseorang. Perlahan Alia menyentuh wajah Arsen lembut. Kamu tahu sesuatu? Aku rasa. Suaranya melembut. Versi dirimu yang sekarang pasti akan membuat dirimu di masa lalu sangat bingung. Arsen tertawa kecil rendah. Aku yang dulu mungkin akan bilang aku lemah. Dan kamu yang sekarang. Tatapan pria itu berubah hangat. Aku yang sekarang akhirnya tahu. Jemarinya mengusap pinggang Alia pelan. Bahwa dicintai bukan kelemahan. Hening. Lalu Arsen menunduk sedikit dan mencium kening Alia lama sekali. Di luar jendela, malam terus berjalan tenang. Tidak ada lagi suara petir. Tidak ada lagi hujan yang terasa dingin. Karena sekarang, bahkan dalam keheningan pun, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Dan setelah semua tahun panjang yang mereka lewati bersama, Arsen akhirnya benar-benar mengerti satu hal sederhana. Bahwa cinta bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang tetap memegang tanganmu bahkan setelah melihat seluruh sisi gelapmu. Dan tetap memilih tinggal. Beberapa hari setelah malam itu, hidup kembali berjalan dengan ritme yang sudah sangat mereka kenal. Pagi yang sibuk, suara anak-anak berlari di lorong, aroma kopi dan sarapan dari dapur, dan Arsen yang selalu terlihat dingin di depan dunia luar, tetapi berubah total begitu berada di rumah. Hari itu hujan turun sejak pagi. Gerimis lembut membasahi jendela mansion sementara Alia duduk di ruang makan membantu putri kecil mereka menggambar. Anak pertama mereka sibuk membangun sesuatu dari balok mainan di lantai sambil terus memanggil ayahnya. Papa, lihat ini. Arsen yang baru turun tangga dengan kemeja kerja masih setengah terpasang langsung berjalan mendekat. Apa itu? Rumah. Anak kecil itu tersenyum bangga sambil menunjukkan balok yang tersusun berantakan tetapi penuh usaha. Ini kamar papa dan mama. Tangannya menunjuk bagian atas. Ini kamar aku dan adik. Tatapan Arsen langsung melembut. Ayah suka, tanya anak itu penuh harap. Pria itu berjongkok perlahan lalu mengusap kepala anaknya pelan. Suka, karena ini rumah kita. Kalimat sederhana itu langsung membuat suasana menjadi sangat tenang. Arsen menatap susunan balok kecil itu cukup lama. Rumah, dulu kata itu terasa asing baginya. Yang ia miliki hanyalah bangunan besar penuh tekanan dan kesunyian. Namun sekarang, bahkan susunan balok berantakan buatan anaknya saja terasa lebih hangat daripada seluruh mansion yang dulu pernah ia tinggali sendirian. Alia memperhatikan pria itu diam-diam sambil tersenyum kecil. Papa kenapa diam? Putri kecil mereka bertanya polos. Tatapan Arsen perlahan turun pada anak-anaknya. Lalu pada Alia, dan seperti selalu, matanya langsung berubah begitu lembut. Papa cuma sedang bahagia. Ruangan mendadak sunyi sesaat. Karena dulu, Arsen bahkan tidak tahu bagaimana cara mengucapkan perasaan seperti itu. Anak pertama mereka langsung tertawa kecil. Papa sekarang sering bilang bahagia. Alia ikut tertawa pelan. Karena papa memang bahagia. Tatapan Arsen tetap tertuju pada keluarganya. Pada wanita yang duduk di dekat jendela sambil tersenyum hangat. Pada anak-anak kecil yang memenuhi rumah dengan suara dan kehidupan. Pada semua hal yang dulu terasa mustahil untuk ia miliki. Perlahan pria itu berjalan mendekat lalu duduk di samping Alia. Tangannya otomatis mencari jemari wanita itu seperti kebiasaan lama yang tidak pernah berubah. Apa? Tanya Alia pelan saat sadar dirinya terus dipandangi. Arsen menggeleng kecil, namun beberapa detik kemudian ia berkata lirih. Aku cuma sedang berpikir, kalau dulu aku menyerah sedikit saja, suaranya rendah hangat, aku tidak akan pernah sampai di sini.
Hati Alia langsung terasa sesak lembut. Perlahan ia menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Dan di tengah suara hujan yang jatuh pelan di luar jendela, Arsen akhirnya benar-benar sadar bahwa hidup tidak selalu membawa seseorang ke tempat yang ia inginkan. Kadang hidup justru menghancurkan semuanya lebih dulu, agar seseorang akhirnya menemukan tempat di mana ia benar-benar seharusnya berada. Dan bagi Arsen Wijaya, tempat itu selalu adalah mereka. Malam itu, setelah anak-anak akhirnya tertidur dan suara hujan mulai mengecil di luar mansion, keluarga Wijaya kembali dipenuhi keheningan yang hangat. Alia sedang merapikan mainan di ruang tamu ketika tiba-tiba ia merasakan dua tangan familiar memeluk pinggangnya dari belakang. Tanpa perlu menoleh, ia langsung tahu siapa itu. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan sambil tersenyum kecil. "Aku mencari istriku." Suara rendah Arsen terdengar malas di dekat telinganya. Alia tertawa kecil. "Aku ada di sini dari tadi." Namun pria itu tidak melepaskan pelukannya. Sebaliknya, ia justru menyandarkan dagunya di bahu Alia seperti seseorang yang benar-benar lelah setelah hari panjang. Dan Alia tahu, momen seperti ini selalu menjadi saat ketika Arsen paling jujur dengan dirinya sendiri. "Ada apa?" tanyanya lembut. Pria itu diam beberapa detik, lalu akhirnya berkata pelan, "Aku tadi melihat anak-anak tidur." Sudut hati Alia langsung melembut. Mereka sudah mulai besar." Alia tersenyum kecil. "Semua anak memang tumbuh. Aku tidak suka." Jawaban cepat itu langsung membuat Alia tertawa pelan. "Kamu lucu sekali." "Aku serius." Pelukan Arsen mengerat sedikit. Rasanya baru kemarin rumah ini kosong. Tatapannya perlahan turun ke tangan Alia yang masih disentuhnya. Sekarang tiba-tiba sudah penuh suara mereka. Hening kecil memenuhi ruangan. Di luar jendela, hujan terdengar semakin pelan. Perlahan Alia membalik tubuh di dalam pelukan pria itu lalu menatap wajah Arsen dari dekat. Dan seperti berkali-kali sebelumnya, ia masih bisa melihat sisa luka lama di mata pria itu. Namun sekarang luka itu tidak lagi gelap, karena ada cinta yang tinggal di sana. "Apa kamu tahu sesuatu?" bisik Alia lembut sambil mengusap pipinya pelan. Aku paling suka melihatmu bersama anak-anak." Tatapan Arsen sedikit berubah. "Kenapa?" "Karena dulu kamu selalu berpikir kamu tidak bisa menjadi keluarga yang baik." Senyum Alia melembut. Padahal kenyataannya, ia melirik ke arah lorong kamar anak-anak. "Mereka bahkan tidak bisa tidur nyenyak kalau kamu belum pulang." Ruangan mendadak sunyi, dan sesuatu di wajah Arsen perlahan runtuh lembut. Dulu ia selalu takut menjadi seperti ayahnya. Takut gagal mencintai, takut membawa luka yang sama ke keluarganya sendiri. Namun sekarang, anak-anak mereka justru tumbuh sambil memeluknya setiap hari. Mencari dirinya saat takut, menunggu dirinya pulang, dan mencintainya tanpa ragu sedikit pun. "Alia." Suaranya terdengar lebih rendah sekarang. Aku rasa." Pria itu tertawa kecil lirih. "Aku akhirnya mengerti kenapa orang bisa bertahan hidup. Demi keluarga." Hati Alia langsung terasa hangat. Perlahan ia memeluk leher Arsen pelan lalu menyandarkan dahinya ke dada pria itu. Karena keluarga membuat semua rasa sakit jadi lebih ringan. Tatapan Arsen turun padanya sangat lembut. Karena keluarga membuat hidup terasa layak diperjuangkan. Hening lagi, namun hening yang sangat tenang. Dan di tengah rumah yang dulu dipenuhi kesunyian itu, Arsen akhirnya benar-benar memahami sesuatu yang paling sederhana sekaligus paling sulit dalam hidupnya. Bahwa setelah semua hujan panjang yang pernah menghancurkannya, kebahagiaan ternyata bukan sesuatu yang besar, melainkan seseorang yang masih menunggumu pulang. Setiap hari, larut malam itu, setelah semua lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu, Arsen masih belum tidur. Ia berdiri sendirian di balkon kamar sambil memandang taman belakang yang basah oleh hujan. Angin malam bergerak pelan membawa aroma tanah dan bunga yang ditanam Alia bertahun-tahun lalu. Rumah itu tenang, terlalu tenang dibanding hidupnya dulu. Dan anehnya, Arsen masih belum benar-benar terbiasa dengan kedamaian seperti ini. Pintu balkon terbuka perlahan, tanpa perlu menoleh. Ia sudah tahu siapa yang datang. Alia berjalan mendekat dengan cardigan tipis di tubuhnya lalu langsung berdiri di samping Arsen. "Kamu memikirkan sesuatu lagi?" katanya lembut. Kali ini tentang apa?" Pria itu diam cukup lama. Tatapannya masih mengarah ke taman. "Aku tadi melihat anak kita tidur." Sudut bibir Alia naik kecil.
Yang mana? Kita punya dua. Keduanya, hening kecil memenuhi udara malam. Mereka tidur dengan tenang. Lanjut Arsen pelan. Tanpa takut apapun, tatapan Alia perlahan melembut. Karena ia tahu, bagi seseorang seperti Arsen, itu berarti segalanya. Dulu pria ini tumbuh dalam rumah yang dipenuhi tekanan, rahasia, dan rasa takut kehilangan. Bahkan saat kecil pun, hidupnya tidak pernah benar-benar tenang. Namun sekarang anak-anak mereka bisa tidur nyenyak, bisa tertawa bebas, bisa tumbuh tanpa ketakutan yang dulu menghancurkan dirinya. Dan itu semua karena Arsen berjuang keras menghentikan luka itu diwariskan lagi. Kamu sudah melakukannya dengan baik, bisik Alia sambil menggenggam tangan pria itu pelan. Arsen tertawa kecil lirih. Aku masih sering takut membuat kesalahan. Semua orang tua begitu, tapi aku, napasnya keluar perlahan. Aku selalu takut menjadi seperti ayahku. Kalimat itu jatuh sangat pelan di tengah suara malam. Alia langsung memeluk lengan pria itu lebih erat. Lihat aku. Tatapan Arsen perlahan turun. Dan seperti dulu, seperti selalu, Alia menatapnya dengan begitu tenang sampai semua kekacauan dalam dirinya perlahan ikut diam. Kamu bukan dia, hening. Kamu tahu kenapa? Lanjut Alia lembut. Karena kamu selalu takut menyakiti keluarga kamu. Tatapan pria itu sedikit goyah. Orang yang benar-benar buruk, jemari Alia mengusap tangan Arsen perlahan. Tidak akan pernah takut seperti itu. Untuk sesaat Arsen hanya diam. Lalu perlahan ia menarik Alia ke dalam pelukannya. Hangat, tenang, dan penuh rasa syukur yang tidak pernah bisa benar-benar ia ungkapkan. Aku tidak tahu apa jadinya hidupku kalau tidak bertemu kamu. Bisiknya rendah di rambut Alia. Alia tersenyum kecil dalam pelukannya. Mungkin tetap hidup. Tidak, jawaban Arsen langsung keluar tanpa ragu. Aku mungkin hanya akan terus bertahan. Pelukannya mengerat sedikit. Tapi kamu, suaranya semakin pelan. Kamu membuatku benar-benar hidup. Mata Alia langsung terasa panas samar. Sudah bertahun-tahun bersama, namun pria ini masih selalu bisa membuat hatinya bergetar seperti pertama kali. Di luar sana, langit perlahan mulai cerah setelah hujan panjang. Dan di balkon kecil itu, dua orang yang dulu dipertemukan oleh luka akhirnya berdiri bersama dalam ketenangan yang mereka bangun sendiri. Karena pada akhirnya, cinta mereka bukan tentang menyelamatkan satu sama lain dalam satu malam, melainkan tentang tetap tinggal, hari demi hari, sampai luka itu perlahan tidak lagi terasa seperti akhir dunia. Beberapa minggu setelah malam di balkon itu, musim mulai berubah lagi. Udara pagi menjadi lebih dingin. Hujan semakin sering turun, membasahi taman belakang yang sekarang dipenuhi bunga-bunga musim baru. Namun rumah keluarga Wijaya tetap hangat seperti biasa. Pagi itu, Alia terbangun lebih dulu dan menemukan sisi tempat tidur di sebelahnya kosong. Ia tersenyum kecil, tanpa perlu berpikir panjang. Ia langsung tahu di mana Arsen berada. Dan benar saja, saat turun ke lantai bawah, ia menemukan pria itu di dapur sambil mencoba membuat sarapan. Bersama anak-anak mereka, atau lebih tepatnya, sedang membuat kekacauan kecil. Papa, itu gosong. Putri kecil mereka berkata jujur sambil menunjuk roti di tangan Arsen. Ayah tahu, kita akan mati kalau makan itu. Arsen menatap roti gosong tersebut cukup lama sebelum akhirnya menjawab datar. Mungkin. Anak-anak langsung tertawa keras. Sementara Alia berdiri di ambang pintu sambil menahan tawanya sendiri. Pria yang dulu begitu sempurna dan terkontrol sekarang bisa berdiri di dapur dengan celemek miring. Dan wajah serius hanya karena kalah melawan roti panggang. Dan entah kenapa, itu menjadi salah satu pemandangan paling indah dalam hidup Alia. Aku rasa dapur kita sedang dalam bahaya, katanya akhirnya sambil berjalan masuk. Tatapan Arsen langsung beralih padanya. Dan seperti selalu, matanya langsung melembut dalam hitungan detik. Kamu bangun. Alia tersenyum kecil, dan aku langsung mencium aroma bencana. Anak pertama mereka langsung menunjuk ayahnya cepat. Papa yang bikin. Aku sedang belajar. Bela Arsen tenang. Papa tidak berbakat. Putri kecil mereka menambahkan polos. Ruangan langsung dipenuhi tawa kecil. Bahkan Arsen akhirnya menghela napas pasrah sambil menarik Alia mendekat ke sisinya. Aku dikhianati keluarga sendiri. Alia tertawa pelan sambil menyandarkan kepala di bahu pria itu. Direktur Besar Wijaya ternyata kalah sama roti.
Aku bisa beli toko rotinya. Bukan itu masalahnya. Tatapan mereka bertemu, hangat, tenang, dan dipenuhi rasa cinta yang sudah tumbuh terlalu dalam selama bertahun-tahun. Anak-anak mereka kembali sibuk tertawa dan bermain di dapur sementara Arsen diam-diam memperhatikan semuanya dalam hening. Dulu ia selalu berpikir kebahagiaan harus sesuatu yang besar. Balas dendam yang berhasil, kekuasaan, kemenangan. Namun sekarang, kebahagiaan ternyata sesederhana suara tawa keluarga kecilnya di pagi hari. Sesederhana Alia yang masih berdiri di sisinya. Sesederhana rumah yang akhirnya terasa hidup. Alia, panggilnya pelan. Aku mencintai hidupku sekarang. Kalimat itu keluar begitu saja. Tenang, jujur, dan membuat hati Alia langsung terasa penuh. Karena dulu, pria ini bahkan tidak yakin ingin tetap hidup. Perlahan Alia menggenggam tangan Arsen erat. Aku juga, dan di tengah dapur yang sedikit berantakan. Di bawah suara hujan lembut yang jatuh di luar jendela, Arsen akhirnya benar-benar memahami satu hal terakhir yang dulu tidak pernah ia mengerti, bahwa cinta bukan hanya tentang menemukan seseorang untuk dicintai, tetapi tentang menemukan alasan untuk bahagia setiap kali membuka mata di pagi hari. Suara air menghantam jendela besar mansion dengan lembut sementara seluruh rumah sudah mulai tenang setelah hari panjang yang melelahkan. Anak-anak mereka tertidur lebih awal malam itu. Setelah terlalu lama bermain hujan sore tadi, meninggalkan jejak kaki kecil dan tawa yang masih terasa hangat di setiap sudut rumah. Alia sedang duduk di sofa ruang keluarga sambil melipat pakaian kecil milik anak-anak ketika Arsen masuk dari ruang kerja. Pria itu terlihat lelah. Dasi sudah dilepas. Kemeja bagian atas sedikit terbuka. Namun begitu melihat Alia duduk di sana di bawah cahaya lampu hangat, seluruh ekspresinya langsung berubah tenang. Seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah hari yang panjang. Kamu belum tidur? Tanyanya rendah sambil berjalan mendekat. Aku menunggu kamu. Tatapan Arsen langsung melembut. Dulu kalimat seperti itu mungkin tidak berarti apa-apa baginya. Sekarang, itu menjadi salah satu hal paling berharga yang ia miliki. Pria itu duduk di samping Alia lalu tanpa sadar langsung menarik kaki wanita itu ke pangkuannya. Pelan, kamu capek? Tanya Alia sambil mengusap rambut Arsen perlahan. Rapat lagi. Banyak orang bodoh hari ini. Alia langsung tertawa kecil. Dan suara itu selalu berhasil membuat ketegangan di tubuh Arsen menghilang sedikit demi sedikit. Kalau begitu Direktur Arsen harus istirahat. Aku sedang istirahat. Tatapannya tidak pernah lepas dari Alia. Di sini, hati Alia langsung terasa hangat. Bertahun-tahun berlalu. Tetapi pria ini masih selalu menatapnya seperti dirinya adalah tempat paling aman di dunia. Di luar sana hujan semakin deras. Namun di dalam rumah itu, semuanya terasa sangat tenang. Perlahan Arsen menyandarkan kepalanya di paha Alia sambil memejamkan mata sesaat. Gerakan sederhana yang dulu tidak pernah mungkin ia lakukan. Karena dulu ia tidak pernah benar-benar percaya pada siapapun. Sekarang, ia bahkan bisa tertidur hanya karena Alia ada di dekatnya. Alia, panggilnya lirih dengan mata masih tertutup. Aku tadi melewati kamar anak-anak. Senyum kecil muncul di wajah Alia. Dan, mereka tidur sambil memeluk boneka yang kubelikan. Nada suara Arsen terdengar sangat pelan sekarang. Hampir seperti seseorang yang masih belum percaya dirinya benar-benar punya keluarga. Aku rasa, ia tertawa kecil lirih. Aku masih belum terbiasa rumah ini terasa hidup. Jemari Alia bergerak lembut menyisir rambut pria itu. Kamu suka? Tatapan Arsen perlahan terbuka lalu menatapnya dari bawah. Sangat suka. Hening hangat memenuhi ruang keluarga. Tidak ada lagi kesunyian dingin seperti bertahun-tahun lalu. Tidak ada lagi rasa sepi yang menyesakkan. Karena sekarang rumah itu dipenuhi hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil bagi Arsen. Tawa, pelukan, suara langkah kecil, dan seseorang yang masih menunggunya pulang setiap malam. Perlahan Alia menunduk lalu mencium kening pria itu pelan. Kamu tahu sesuatu? Aku bangga sama kamu. Tatapan Arsen langsung berubah sedikit goyah. Karena setelah semua tahun berlalu, kata-kata seperti itu masih selalu menjadi kelemahan terbesar dalam dirinya. Kenapa? Tanyanya lirih. Karena kamu berhasil. Senyum Alia begitu lembut. Kamu berhasil menjadi seseorang yang dulu paling kamu takutkan tidak bisa kamu jadi. Hening. Dan untuk sesaat, Arsen benar-benar tidak bisa bicara.
Karena dulu ia takut menjadi ayah yang buruk, takut menjadi suami yang gagal, takut membawa semua luka masa lalunya ke orang-orang yang dicintainya. Namun sekarang, ia punya rumah yang hangat, anak-anak yang tertidur tenang, dan seorang wanita yang masih menggenggam tangannya setelah melihat seluruh sisi gelap hidupnya. Perlahan Arsen menarik Alia mendekat lalu memeluk pinggangnya erat. Wajahnya tersembunyi di perut wanita itu beberapa detik, dan dengan suara sangat rendah, hampir seperti bisikan kecil yang hanya ditujukan untuk dirinya sendiri. Ia berkata, "Aku akhirnya bahagia." Malam semakin larut setelah kata-kata itu keluar dari bibir Arsen. Namun Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya memeluk pria itu lebih erat sambil membiarkan keheningan hangat memenuhi ruang keluarga mereka. Di luar sana, hujan masih turun deras membasahi jendela mansion. Tetapi sekarang, suara itu tidak lagi terdengar menyedihkan. Karena rumah ini sudah berbeda. Arsen juga sudah berbeda. Pria yang dulu hidup seperti bayangan dingin kini duduk di pelukannya sambil mengaku akhirnya merasa bahagia. Dan mungkin tidak ada hal lain yang lebih indah dari itu. Perlahan Alia mengusap tengkuk Arsen lembut. "Aku senang mendengarnya." Tatapan pria itu perlahan terangkat padanya. Mata mereka bertemu dalam diam yang panjang. Lalu Arsen tiba-tiba berkata sangat pelan, "Dulu aku pikir aku akan mati sendirian." Hati Alia langsung terasa sesak. Karena ia tahu itu bukan sekadar kalimat biasa. Itu adalah ketakutan yang benar-benar pernah hidup di dalam diri Arsen selama bertahun-tahun. Pria itu terbiasa kehilangan, terbiasa dikhianati, terbiasa hidup tanpa tempat untuk pulang. Dan sekarang, ia akhirnya memiliki semua hal yang dulu terasa mustahil. "Aku senang kamu salah," bisik Alia lembut. Sudut bibir Arsen naik kecil. Iya, tangannya perlahan menggenggam jemari Alia lalu menciumnya pelan. "Aku juga." Hening kembali memenuhi ruangan. Namun hening itu terasa penuh, hangat, dan hidup. Beberapa detik kemudian terdengar langkah kaki kecil dari tangga. "Papa." Mereka berdua langsung menoleh. Putri kecil mereka berdiri di sana sambil memeluk boneka kelincinya dengan mata setengah mengantuk. "Aku haus." Dalam hitungan detik Arsen langsung berdiri. "Ayah, ambilkan. Aku mau yang dingin. Tidak boleh dingin malam-malam." "Tapi papa." "Tidak." Nada tegas Arsen langsung keluar otomatis. Anak kecil itu langsung cemberut sambil menoleh ke Alia mencari bantuan. "Papa galak." Alia langsung menahan tawanya. "Papa cuma khawatir." "Papa khawatir terus." Tatapan Arsen sedikit melemah mendengar itu. Karena memang benar, ia terlalu khawatir tentang mereka. Terlalu takut kehilangan. Terlalu mencintai sampai kadang tidak tahu bagaimana cara tenang. Namun sebelum ia sempat bicara, putri kecil mereka tiba-tiba berjalan mendekat lalu memeluk kakinya erat. "Tapi aku tetap suka papa." Dan seperti biasa, seluruh pertahanan Arsen langsung runtuh dalam 1 detik. Alia tertawa kecil melihat ekspresi suaminya yang benar-benar kalah. Pria yang dulu mampu membuat seluruh ruang rapat diam sekarang tidak bisa menang melawan satu anak kecil dengan boneka kelinci. "Ayo," kata Arsen akhirnya sambil mengangkat putrinya ke pelukan. "Kita ambil susu. Aku maunya dingin, hangat, dingin sedikit, hangat." Anak kecil itu mendesah dramatis sementara Alia tertawa sampai bahunya bergetar. Dan di tengah suara hujan yang masih turun di luar sana, Arsen berjalan menuju dapur sambil menggendong putrinya dan terus berdebat kecil soal susu hangat. Pemandangan sederhana, kacau kecil, namun justru itulah yang paling berharga. Karena dulu hidup Arsen terlalu sunyi. Sekarang, bahkan suara rengekan kecil di tengah malam pun terasa seperti bukti bahwa akhirnya ia benar memiliki rumah. Dapur mansion masih terang ketika Arsen akhirnya menyerah dan membuat susu hangat untuk putri kecil mereka. Namun tentu saja, itu tidak berjalan damai. "Papa, terlalu panas." Arsen memeriksa gelas itu serius seperti sedang mengurus kontrak miliaran rupiah. "Sudah tidak panas. Masih." Pria itu diam beberapa detik lalu meniup susu tersebut perlahan dengan ekspresi datar. Alia yang berdiri di dekat meja dapur hampir tertawa lagi melihatnya. Dulu siapa yang akan percaya Arsen Wijaya bisa berdiri tengah malam sambil meniup susu karena diminta anak kecil. "Coba sekarang," katanya akhirnya sambil menyerahkan gelas kecil itu. Putri mereka minum sedikit lalu mengangguk puas. "Sekarang enak." Tatapan Arsen langsung melembut. Dan seperti biasa,
Alia melihat ekspresi itu dengan hati yang terasa penuh. Pria ini benar-benar mencintai keluarganya dengan seluruh hidupnya. Setelah putri kecil mereka kembali tidur, rumah akhirnya benar-benar tenang lagi. Arsen kembali ke ruang keluarga dan menemukan Alia masih duduk di sofa sambil memandang hujan di luar jendela. Pria itu berjalan mendekat lalu tanpa banyak bicara langsung duduk di sampingnya dan menarik wanita itu ke pelukannya. Akhirnya tenang, gumam Alia kecil. Kamu kalah lagi sama putrimu. Aku sengaja kalah. Alia langsung tertawa pelan. Pembohong. Sudut bibir Arsen naik tipis. Mereka duduk diam beberapa saat sambil mendengarkan suara hujan. Lalu tiba-tiba Alia berkata pelan. Aku kadang takut waktu berjalan terlalu cepat. Tatapan Arsen perlahan turun padanya. Kenapa? Anak-anak tumbuh. Senyum Alia sedikit melemah. Kita juga bertambah tua. Hening kecil memenuhi ruangan. Dulu Arsen mungkin tidak akan memikirkan hal seperti ini. Namun sekarang, ia mengerti. Karena saat akhirnya menemukan kebahagiaan, seseorang mulai takut waktu mengambilnya. Perlahan Arsen menggenggam tangan Alia erat. Aku juga takut. Tatapan Alia sedikit terkejut. Kamu takut? Apa? Tatapan pria itu sangat tenang saat memandangnya. Takut suatu hari nanti aku tidak punya cukup waktu dengan kalian. Hati Alia langsung melemah. Karena di balik semua ketenangan Arsen sekarang, ternyata masih ada rasa takut kecil yang tidak pernah benar-benar hilang. Takut kehilangan. Takut waktu berjalan terlalu cepat. Takut semua hal hangat ini suatu hari akan menjadi kenangan. Perlahan Alia menyentuh wajah pria itu lembut. Kalau begitu, bisiknya pelan. Kita jalani pelan-pelan. Tatapan Arsen tidak lepas darinya. Satu hari setiap kali. Hening. Lalu pria itu perlahan menunduk dan mencium kening Alia lama sekali. Baik. Dan malam terus berjalan pelan di sekitar mereka. Rumah itu hangat. Hujan turun lembut di luar. Anak-anak mereka tidur dengan tenang di lantai atas. Sementara dua orang yang dulu dipenuhi luka kini duduk berdampingan dalam damai yang mereka bangun sendiri sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Karena pada akhirnya, cinta mereka tidak pernah tentang kesempurnaan, tetapi tentang memilih orang yang sama. Lagi dan lagi, setiap hari, beberapa hari setelah malam hujan itu, kehidupan mereka kembali berjalan seperti biasa. Namun, biasa, bagi keluarga Wijaya selalu dipenuhi hal-hal kecil yang hangat sekarang. Pagi hari dipenuhi suara anak-anak yang berlari ke kamar utama tanpa mengetuk pintu. Siang hari, dipenuhi panggilan video dari Arsen yang pura-pura ingin membahas pekerjaan. Padahal sebenarnya, hanya ingin melihat Alia dan anak-anak sebentar. Dan malam hari selalu berakhir dengan mereka berkumpul di ruang keluarga sampai salah satu anak tertidur di pangkuan Arsen. Malam itu juga tidak berbeda. Hujan turun ringan di luar mansion sementara seluruh keluarga duduk bersama di depan televisi. Yang tidak benar-benar ditonton siapapun. Putri kecil mereka tertidur sambil memeluk lengan Arsen. Anak pertama mereka sibuk menggambar di lantai. Dan Alia duduk bersandar di bahu suaminya sambil menikmati ketenangan sederhana itu. Ayah, anak mereka mengangkat gambar baru dengan wajah bangga. Aku gambar keluarga lagi. Arsen langsung menunduk memperhatikan serius. Di gambar itu ada 4 orang berdiri di bawah hujan sambil saling berpegangan tangan. Dan di atas kepala mereka ada payung besar. Ini papa, kata anak itu sambil menunjuk gambar pria paling tinggi. Papa pegang payung supaya kita nggak kehujanan. Ruangan mendadak hening beberapa detik. Tatapan Arsen berhenti cukup lama pada gambar kecil itu. Lalu perlahan sesuatu di matanya berubah sangat lembut. Karena mungkin tidak ada yang lebih tepat menggambarkan dirinya sekarang selain itu. Dulu ia sendiri tenggelam dalam hujan yang tidak pernah berhenti. Sekarang, ia hanya ingin memastikan keluarganya tetap hangat di bawah lindungannya. Ayah suka, tanya anak kecil itu hati-hati. Arsen mengangguk pelan. Sangat suka. Anak itu langsung tersenyum lebar lalu kembali sibuk menggambar. Alia memperhatikan suaminya diam-diam. Apa? Tanya Arsen rendah saat sadar dirinya dilihat lagi. Kamu sadar tidak? Kamu sekarang selalu terlihat lembut kalau melihat anak-anak. Pria itu diam sesaat, lalu menoleh perlahan pada putri kecil mereka yang masih tertidur di lengannya. Tatapannya langsung berubah hangat lagi. Mungkin karena mereka membuat rumah ini terasa nyata. Hati Alia langsung melembut. Dulu rumah ini terlalu besar dan kosong.
sekarang dipenuhi suara kecil, tawa, dan kehidupan. Dan semua itu perlahan menyembuhkan bagian terdalam dalam diri Arsen yang dulu begitu sepi. Perlahan Alia menggenggam tangan pria itu. Kamu tahu sesuatu? Aku rasa. Senyumnya kecil namun hangat. Kita berhasil. Tatapan Arsen turun padanya. Berhasil apa? Berhasil bahagia. Ruangan kembali sunyi. Hanya ada suara hujan kecil di luar jendela dan napas tenang anak-anak mereka. Lalu perlahan Arsen tersenyum kecil. Senyum yang dulu begitu sulit muncul kini menjadi sesuatu yang paling alami ketika bersama keluarganya. Iya, bisiknya rendah. Tatapannya berpindah dari Alia ke anak-anak mereka, ke rumah hangat yang dulu terasa mustahil untuk ia miliki. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsen tidak lagi takut pada masa depan. Karena sekarang, kemanapun waktu berjalan nanti, ia tahu rumahnya akan selalu ada di sini. Larut malam itu, setelah anak-anak akhirnya dibawa tidur oleh Alia, rumah kembali sunyi. Namun kali ini Arsen tidak langsung mengikuti mereka ke kamar. Ia masih duduk sendiri di ruang keluarga sambil memegang gambar kecil buatan anak mereka tadi. Gambar sederhana, coretan berantakan. Namun entah kenapa, dadanya terasa hangat setiap kali melihat sosok kecil bergambar dirinya yang memegang payung. Untuk keluarga mereka, dulu tidak ada seorang pun yang pernah melindungi Arsen seperti itu. Tidak ada tempat aman, tidak ada tangan yang menariknya keluar dari hujan. Dan mungkin karena itulah sekarang ia mencintai keluarganya terlalu dalam, karena ia tahu rasanya tumbuh sendirian di tengah badai. Aku tahu kamu belum tidur. Suara Alia terdengar pelan dari belakangnya. Arsen menoleh perlahan. Wanita itu berjalan mendekat dengan langkah tenang lalu duduk di sampingnya seperti biasa. Tatapannya langsung jatuh pada gambar kecil di tangan pria itu. Kamu masih melihat itu? Kamu suka sekali ya? Sudut bibir Arsen naik kecil. Ini pertama kalinya ada yang menggambarkanku seperti itu. Alia sedikit mengernyit. Seperti apa? Tatapan pria itu kembali turun pada gambar tersebut. Sebagai seseorang yang melindungi, hati Alia langsung terasa sesak lembut. Karena mungkin, di dalam hati terdalamnya, Arsen masih sering merasa dirinya hanyalah seseorang yang membawa luka dan kehancuran. Padahal bagi keluarga kecil ini, dirinya justru menjadi tempat paling aman. Perlahan Alia menyentuh tangan pria itu lembut. Kamu tahu kenapa anak-anak selalu mencari kamu waktu takut? Tatapan Arsen perlahan naik, karena mereka percaya ayah mereka bisa membuat semuanya baik-baik saja. Ruangan mendadak sunyi. Hujan di luar mulai berhenti perlahan. Dan Arsen hanya diam memandang wanita di depannya cukup lama sebelum akhirnya berkata lirih. Aku dulu tidak pernah percaya aku bisa punya kehidupan seperti ini. Alia tersenyum kecil. Sekarang percaya. Pria itu menatap sekeliling rumah. Sofa yang dipenuhi boneka kecil. Selimut anak-anak yang tertinggal sembarangan. Foto keluarga di atas meja. Dan Alia, yang masih duduk di sisinya setelah semua tahun panjang yang mereka lewati bersama. Iya, jawabnya sangat pelan. Lalu perlahan ia menarik Alia ke pelukannya. Hangat, tenang, dan penuh rasa syukur yang terlalu besar untuk dijelaskan. Alia, kalau nanti kita tua, suaranya rendah di rambut wanita itu, tetap tinggal di sisiku. Mata Alia langsung memanas samar. Ia memeluk pria itu lebih erat lalu tersenyum kecil. Aku sudah tinggal terlalu lama sekarang. Tatapan Arsen melembut sepenuhnya, dan untuk beberapa saat, mereka hanya duduk diam di tengah rumah yang dulu terasa begitu dingin. Rumah yang sekarang dipenuhi cinta, suara kecil, dan kehidupan. Karena pada akhirnya, mereka bukan hanya berhasil saling mencintai. Mereka berhasil menyembuhkan bagian dalam diri satu sama lain yang dulu berpikir tidak akan pernah pantas mendapatkan kebahagiaan. Beberapa tahun kemudian, hujan masih tetap turun di kota itu. Kadang deras, kadang hanya gerimis kecil di sore hari. Namun tidak ada seorang pun di rumah keluarga Wijaya yang membencinya lagi. Karena sekarang setiap kali hujan datang, rumah itu justru terasa lebih hangat. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul di ruang keluarga sambil mendengarkan suara hujan di luar. Perapian kecil menyala lembut. Anak-anak mereka sibuk bermain kartu di lantai sementara Alia duduk di sofa sambil membaca buku. Dan Arsen hanya duduk diam memperhatikan semuanya. Tatapannya tenang, penuh
dan sangat jauh dari pria dingin yang dulu hidup hanya untuk dendam. Ayah curang. Suara protes anak pertama mereka langsung memenuhi ruangan. Ayah nggak curang. Curang. Ayah lihat kartu aku. Arsen mengangkat alis tenang. Itu namanya strategi. Putri kecil mereka langsung memihak. Papa memang suka menang. Alia langsung tertawa kecil dari sofa. Nah, sekarang ketahuan sifat aslinya. Tatapan Arsen langsung beralih padanya. Dan seperti biasa, matanya langsung berubah lembut. Aku cuma tidak suka kalah. Kamu kalah terus sama anak-anak. Itu beda. Beda di mana? Pria itu diam sebentar sebelum akhirnya berkata datar. Kalau sama mereka aku memang sengaja kalah. Dua anak kecil itu langsung bersorak menang. Sementara Alia hanya bisa tertawa sambil menggeleng kecil. Pemandangan sederhana seperti ini dulu terasa mustahil. Dulu rumah ini terlalu sunyi untuk dipenuhi tawa. Dulu Arsen terlalu terluka untuk percaya pada keluarga. Namun sekarang, ia bahkan rela kalah permainan kartu hanya untuk melihat anak-anaknya bahagia. Malam semakin larut perlahan. Anak-anak akhirnya mulai mengantuk satu persatu sampai putri kecil mereka tertidur di sofa sambil memegang kartu terakhirnya. Anak pertama mereka juga mulai tertidur di karpet sambil masih bersandar di kaki Arsen. Dan seperti biasa, Arsen langsung diam. Tatapannya berhenti cukup lama pada dua anak kecil itu. Lalu perlahan berubah sangat lembut. Alia memperhatikan suaminya dari sofa. Apa? Tanya Arsen lirih tanpa mengalihkan pandangan. Kamu terlihat bahagia lagi. Pria itu tertawa kecil rendah. Karena memang bahagia. Jawaban itu keluar begitu alami sekarang. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa asing saat mengucapkannya. Perlahan Arsen bangkit lalu mengangkat putri kecil mereka hati-hati ke dalam pelukannya. Anak pertama mereka langsung terbangun sedikit. Ayah, aku ngantuk. Ayah tahu. Ayah jangan tua cepat-cepat ya. Langkah Arsen langsung berhenti. Ruangan mendadak sunyi. Tatapan Alia langsung melembut melihat perubahan kecil di wajah pria itu. Karena setelah semua ketakutan dan kehilangan yang pernah ia alami, kalimat sederhana seperti itu selalu langsung menyentuh bagian paling rapuh dalam dirinya. Perlahan Arsen mengusap rambut anaknya pelan. Ayah akan tetap di sini. Anak kecil itu mengangguk puas lalu kembali tertidur. Dan saat Arsen membawa kedua anak mereka ke kamar, Alia hanya diam memperhatikannya dari belakang. Pria itu berjalan pelan, hati-hati, seolah membawa seluruh dunianya di kedua lengannya. Dan mungkin memang benar begitu. Karena setelah semua hujan panjang yang pernah menghancurkan hidupnya, Arsen akhirnya menemukan sesuatu yang lebih kuat daripada rasa sakit. Seseorang untuk dicintai, seseorang untuk dilindungi, dan sebuah rumah yang akhirnya membuatnya tidak takut lagi pada hari esok. Malam itu, setelah anak-anak berhasil ditidurkan, Arsen kembali turun ke ruang keluarga sendirian. Lampu rumah sudah diredupkan, hujan di luar berubah menjadi gerimis lembut, dan seluruh mansion terasa begitu tenang sampai suara langkah kaki Arsen sendiri terdengar jelas di lantai kayu. Pria itu berhenti di depan jendela besar ruang tamu. Tatapannya mengarah ke pantulan dirinya sendiri di kaca. Untuk sesaat, ia melihat seseorang yang hampir tidak ia kenali lagi. Dulu matanya selalu penuh amarah, penuh kewaspadaan, penuh rasa sepi yang tidak pernah bisa dijelaskan. Namun sekarang, ada ketenangan di sana, ada kehangatan, dan ada sesuatu yang dulu terasa mustahil untuk dimiliki. Rumah, aku tahu kamu akan berdiri di sini. Suara Alia terdengar lembut dari belakangnya. Arsen menoleh pelan. Wanita itu berjalan mendekat dengan langkah santai sambil membawa dua cangkir teh hangat. Rambutnya sedikit berantakan karena baru selesai menidurkan anak-anak. Dan seperti selalu, begitu melihat Alia, seluruh tubuh Arsen langsung terasa lebih ringan. Kamu belum tidur? Tanyanya rendah sambil menerima teh darinya. Aku mencari suamiku. Sudut bibir Arsen naik kecil. Kamu selalu berhasil menemukannya, karena kamu selalu pulang ke tempat yang sama. Tatapan mereka bertemu cukup lama. Lalu Alia berdiri di sampingnya sambil ikut melihat hujan kecil di luar jendela. Hening hangat memenuhi ruangan. Tidak ada lagi kebutuhan untuk mengisi semua diam dengan kata-kata. Karena setelah bertahun-tahun bersama, mereka sudah belajar memahami satu sama lain bahkan. Dalam keheningan, Alia, aku tadi berpikir. Tatapan wanita itu perlahan beralih padanya. Kalau suatu hari nanti anak-anak kita tumbuh besar,
Suara Arsen sangat pelan sekarang. Rumah ini mungkin akan sepi lagi. Hati Alia langsung melembut, karena ia tahu, Arsen bukan takut kesepian. Ia hanya terlalu mencintai semua ini. Perlahan Alia menggenggam tangan pria itu erat. Kalau hari itu datang, tatapan Arsen turun perlahan padanya. Aku tetap di sini. Ruangan mendadak sunyi, dan sesuatu di mata Arsen perlahan runtuh lembut. Karena mungkin setelah semua tahun berlalu, bagian terdalam dalam dirinya masih tetap takut ditinggalkan. Namun Alia selalu tahu bagaimana menenangkan rasa takut itu hanya dengan beberapa kata sederhana. Kamu janji? Tanyanya lirih. Alia tersenyum kecil. Aku sudah memilihmu sejak lama. Jemarinya mengusap tangan pria itu pelan. Dan aku tidak pernah berubah pikiran. Napas Arsen langsung melemah perlahan. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia menarik Alia ke dalam pelukannya. Hangat, tenang, dan penuh rasa syukur yang bahkan sekarang masih terlalu besar untuk dijelaskan dengan kata-kata. Di luar sana hujan terus turun pelan. Namun di dalam rumah itu, tidak ada lagi rasa dingin yang tersisa. Karena dua orang yang dulu dipertemukan oleh luka akhirnya benar-benar memahami satu hal. Sederhana, bahwa cinta bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tetapi tentang siapa yang tetap tinggal. Sampai akhir, malam terus berjalan pelan setelah pelukan itu. Hujan di luar semakin kecil, hanya menyisakan suara gerimis lembut yang jatuh di taman belakang. Rumah besar keluarga Wijaya tenggelam dalam ketenangan yang hangat, ketenangan yang dulu terasa mustahil bagi seseorang seperti Arsen. Namun sekarang, ketenangan itu justru menjadi bagian paling berharga dalam hidupnya. Alia masih berada di dalam pelukannya ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kecil dari tangga. Ayah, mereka berdua menoleh bersamaan. Anak pertama mereka berdiri di sana dengan mata setengah tertutup sambil memeluk bantal kecil. Aku mimpi aneh. Dalam hitungan detik Arsen langsung bergerak. Apa yang kamu lihat? Anak kecil itu mengucek matanya pelan. Aku mimpi papa pergi jauh. Ruangan mendadak sunyi. Tatapan Arsen langsung berubah lembut sekali. Perlahan ia berjongkok di depan anaknya lalu mengusap rambut kecil itu hati-hati. Ayah tidak akan pergi. Janji, janji. Anak kecil itu diam sebentar sebelum akhirnya memeluk leher Arsen erat. Dan seperti biasa, seluruh hati pria itu langsung luluh sepenuhnya. Alia memperhatikan mereka dengan dada yang terasa penuh. Karena bertahun-tahun lalu, Arsen adalah seseorang yang tidak pernah punya tempat untuk bersandar ketika takut. Sekarang, ia justru menjadi tempat paling aman bagi orang lain. Ayah, suara kecil itu kembali terdengar lirih di bahu Arsen. Kalau aku besar nanti, aku tetap boleh tinggal dekat ayah dan mama. Tatapan Arsen langsung goyah sedikit. Bahkan pertanyaan sederhana seperti itu masih selalu berhasil menyentuh bagian paling lembut dalam dirinya. Boleh, selamanya. Pria itu tersenyum kecil. Selamanya. Anak kecil itu langsung terlihat puas lalu kembali mengantuk di pelukan ayahnya. Perlahan Arsen mengangkatnya ke dalam gendongan sambil menoleh pada Alia. Tatapan mereka bertemu, dan seperti selalu, tidak perlu banyak kata untuk memahami isi hati satu sama lain. Aku bawa dia tidur lagi, bisik Arsen rendah. Alia mengangguk kecil sambil tersenyum. Ia memperhatikan punggung pria itu saat berjalan menuju tangga dengan anak mereka di pelukan. Langkahnya tenang, hati-hati, dan penuh kehangatan yang dulu tidak pernah ada dalam hidupnya. Dulu Arsen hidup seperti seseorang yang terus berjalan di tengah badai tanpa arah. Sekarang, ia berjalan pulang membawa anaknya menuju kamar tidur yang hangat. Dan entah kenapa, pemandangan sederhana itu terasa jauh lebih indah daripada semua hal besar yang pernah mereka miliki. Beberapa menit kemudian Arsen kembali turun. Tatapannya langsung mencari Alia begitu masuk ruang keluarga. Kamu masih di sini. Aku menunggu kamu. Sudut bibir pria itu langsung terangkat tipis lagi. Selalu begitu. Selalu Alia. Seseorang yang tetap menunggunya pulang bahkan setelah semua tahun panjang berlalu. Perlahan Arsen duduk di samping wanita itu lalu menariknya mendekat sampai kepala Alia. Bersandar nyaman di dadanya. Hening memenuhi ruangan. Namun hening itu terasa hidup. Hangat. Penuh cinta yang tumbuh perlahan selama bertahun-tahun dan akhirnya menetap begitu dalam. Alia, aku rasa, suara Arsen sangat pelan sekarang. Aku akhirnya tidak takut lagi pada masa depan. Tatapan Alia perlahan melembut. Kenapa?
Pria itu menatap hujan kecil di luar jendela beberapa detik sebelum menjawab lirih. Karena kemanapun waktu membawa kita nanti, pelukannya mengerat hangat. Aku tahu. Rumahku akan selalu bersamaku, dan malam terus berjalan tenang di sekitar mereka. Tidak ada lagi rasa dingin. Tidak ada lagi kesepian. Karena akhirnya, setelah semua hujan yang pernah menghancurkan hidup mereka, mereka menemukan sesuatu yang akan tetap tinggal satu sama lain, dan tanpa mereka sadari, rumah itu sudah menyimpan begitu banyak kenangan sampai setiap sudutnya terasa hidup. Ada bekas tinggi badan anak-anak di dinding dapur yang diam-diam dicatat Alia setiap tahun. Ada sofa ruang keluarga yang sudah sedikit rusak karena terlalu sering dipakai tidur bersama saat malam hujan. Ada taman belakang yang dulu kosong, sekarang dipenuhi bunga dan suara tawa. Dan di tengah semua itu, ada Arsen, pria yang dulu paling membenci rumah ini. Sekarang justru menjadi orang yang paling tidak ingin meninggalkannya. Malam itu hujan turun lagi seperti biasa. Namun tidak ada rasa dingin di dalam mansion Wijaya. Alia sedang duduk di lantai ruang keluarga sambil merapikan album-album foto lama. Anak-anak, mereka yang kini mulai beranjak besar tertidur di sofa setelah menonton film bersama. Sementara Arsen duduk di dekat perapian kecil sambil memperhatikan semuanya dalam diam. Tatapannya begitu tenang, sampai kadang Alia masih sulit percaya ini adalah pria yang sama dari bertahun-tahun lalu. Apa? Tanya Arsen rendah saat sadar dirinya dipandangi lagi. Alia tersenyum kecil. Aku cuma berpikir, kamu sekarang terlihat sangat damai. Ruangan mendadak sunyi beberapa detik. Karena dulu, kata, damai, tidak pernah cocok untuk Arsen Wijaya. Pria itu hidup terlalu lama bersama kemarahan dan kehilangan sampai bahkan dirinya sendiri lupa bagaimana rasanya bernapas tanpa beban. Namun sekarang, ia duduk di tengah keluarganya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada lagi sesuatu yang ingin ia kejar. Aku dulu takut kalau rasa sakit itu akan tinggal selamanya, katanya pelan. Tatapan Alia langsung melembut, tapi ternyata tidak. Arsen menoleh perlahan ke arah anak-anak mereka yang tertidur sembarangan di sofa. Lalu pada Alia, dan matanya berubah sangat hangat. Ternyata rasa sakit juga bisa lelah. Hati Alia langsung terasa sesak lembut. Perlahan ia berjalan mendekat lalu duduk di dekat pria itu. Apa yang membuatnya pergi? Tanyanya lirih. Tatapan Arsen tidak pernah lepas darinya saat menjawab. Kamu, hening. Suara hujan terdengar lembut di luar jendela. Dan seperti berkali-kali sebelumnya, Alia masih bisa merasakan betapa tulusnya pria ini setiap kali menyebut dirinya. Dulu aku pikir cinta itu akan menghancurkan hidupku. Lanjut Arsen rendah. Karena semua orang yang kucintai selalu pergi. Jemarinya perlahan menggenggam tangan Alia. Tapi kamu berbeda. Tatapan mereka bertemu lama. Kamu tinggal. Mata Alia langsung memanas samar. Karena mungkin itu memang inti dari seluruh kisah mereka. Bukan tentang pernikahan terpaksa. Bukan tentang keluarga kaya. Bukan tentang balas dendam. Tetapi tentang dua orang yang memilih untuk tetap tinggal satu sama lain. Bahkan saat hidup sedang paling sulit. Perlahan Alia menyandarkan kepalanya di bahu Arsen. Dan pria itu langsung memeluknya otomatis seperti kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya sekarang. Di depan mereka, anak-anak tidur dengan damai. Rumah terasa hangat. Hujan terus turun pelan di luar sana. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Arsen akhirnya benar-benar percaya bahwa beberapa kebahagiaan memang diciptakan untuk bertahan lama. Dan salah satunya adalah rumah yang ia bangun bersama Alia, menyisakan udara dingin dan aroma tanah basah yang masuk lembut dari jendela ruang keluarga. Yang sedikit terbuka, perapian kecil masih menyala redup, menerangi wajah-wajah tenang di dalam rumah itu. Anak-anak mereka masih tertidur di sofa. Satu memeluk bantal, satu lagi tertidur setengah bersandar sambil menggenggam ujung lengan Arsen seperti takut ayahnya pergi. Dan Arsen, ia hanya duduk diam di sana sambil memandang mereka cukup lama. Sangat lama, tatapannya begitu lembut sampai hampir menyakitkan untuk dilihat. Alia memperhatikan suaminya dalam diam. Bertahun-tahun lalu, pria ini bahkan tidak bisa tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Sekarang, ia duduk di tengah keluarganya sendiri dengan wajah setenang itu. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Alia akhirnya pelan.
Arsen tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan mengusap rambut anak mereka hati-hati agar tidak membangunkan. Lalu dengan suara rendah yang hangat, ia berkata, "Aku sedang mencoba mengingat kapan terakhir kali aku merasa kesepian." Hati Alia langsung terasa sesak lembut. Karena dulu, kesepian adalah hal yang paling melekat pada Arsen. Bahkan saat berada di tengah banyak orang, pria itu tetap hidup sendirian di dalam dirinya sendiri. Namun sekarang semuanya berbeda. Rumah ini terlalu penuh untuk menyisakan ruang bagi kesepian. Ada suara tawa, ada langkah kaki kecil, ada seseorang yang selalu menunggunya pulang. Dan ada cinta yang tetap tinggal bahkan setelah semua luka masa lalu perlahan sembuh. "Apa kamu menemukannya?" tanya Alia lirik. Tatapan Arsen perlahan beralih padanya. Dan seperti selalu, matanya langsung berubah sangat lembut. "Tidak," hening kecil memenuhi ruangan. "Aku sudah lupa rasanya." Mata Alia langsung memanas samar. Perlahan ia mendekat lalu menggenggam tangan pria itu erat. Dan Arsen membalas genggaman itu tanpa ragu sedikit pun. Seolah setelah bertahun-tahun bersama, tubuhnya sudah otomatis mencari kehangatan Alia bahkan. Tanpa sadar, di luar sana, hujan akhirnya benar-benar berhenti. Langit perlahan menjadi tenang. Dan di dalam rumah besar yang dulu terasa dingin itu, hanya ada kehangatan sederhana yang dibangun sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. "Alia, terima kasih." Tatapan wanita itu melembut. "Untuk apa kali ini?" Arsen menatap keluarganya sebentar, lalu kembali menatap Alia. "Karena sudah membuat hidupku terasa penuh." Napas Alia langsung terasa berat oleh rasa hangat yang memenuhi dadanya. Karena ia tahu, kalimat itu bukan sesuatu yang mudah diucapkan oleh Arsen. Pria itu menghabiskan sebagian besar hidupnya merasa kosong. Dan sekarang akhirnya ia bisa mengatakan bahwa hidupnya penuh. Penuh cinta, penuh rumah, penuh orang-orang yang memilih tinggal di sisinya. Perlahan Alia menyandarkan kepalanya di bahu Arsen. Dan pria itu langsung memeluknya lebih dekat sambil tetap membiarkan anak-anak mereka tidur. Nyaman di dekat mereka, malam terus berjalan tenang. Tidak ada lagi badai, tidak ada lagi rasa dingin yang menyesakkan. Karena pada akhirnya, setelah semua hujan panjang yang pernah mereka lewati, mereka berhasil menemukan sesuatu yang paling dicari setiap manusia. Tempat untuk pulang. Namun tidak ada seorang pun di rumah keluarga Wijaya yang benar-benar ingin mengakhiri malam itu. Anak-anak mereka masih tertidur pulas di sofa ruang keluarga, dikelilingi selimut hangat dan cahaya redup dari perapian kecil. Di luar jendela, sisa hujan meninggalkan titik-titik air di kaca, membuat dunia di luar terlihat samar dan tenang. Alia masih bersandar di bahu Arsen. Sementara pria itu diam memandang rumah mereka dalam keheningan panjang. Rumah yang dulu terasa terlalu besar, terlalu dingin, terlalu sunyi. Namun sekarang, bahkan keheningan di dalamnya terasa hangat. "Ayah," suara kecil mengantuk tiba-tiba terdengar dari sofa. Putri mereka bergerak pelan lalu membuka mata setengah sadar. "Aku ketiduran ya." Tatapan Arsen langsung melembut seketika. Ayah belum tidur. Ayah menjaga kalian." Anak kecil itu tersenyum samar lalu tanpa sadar mengulurkan tangan kecilnya ke arah Arsen. Dan seperti biasa, pria itu langsung menggenggamnya tanpa ragu sedikit pun. "Ayah capek." Pertanyaan polos itu membuat Arsen diam sebentar. Dulu hidup memang melelahkan baginya. Terlalu banyak kebencian untuk dibawa. Terlalu banyak kehilangan untuk ditahan sendirian. Namun sekarang, setiap rasa lelah selalu terasa ringan begitu ia pulang ke rumah ini. "Tidak," jawabnya pelan sambil mengusap rambut putrinya hati-hati. "Ayah cuma bahagia." Anak kecil itu tersenyum puas mendengar jawaban itu lalu kembali tertidur sambil tetap menggenggam jari ayahnya. Dan untuk sesaat, tidak ada yang bicara lagi. Alia hanya diam memperhatikan pemandangan itu dengan hati yang terasa penuh. Karena mungkin tidak ada yang lebih indah daripada melihat seseorang yang dulu begitu hancur akhirnya menemukan kedamaian. "Alia." Suara Arsen terdengar sangat pelan di tengah malam yang tenang. Aku rasa aku akhirnya mengerti sesuatu." Tatapan Alia perlahan naik padanya. "Apa?" Pria itu menatap anak-anak mereka, lalu rumah itu, lalu wanita di sisinya, dan dengan suara rendah penuh kehangatan, ia berkata, "Bahagia ternyata bukan tentang hidup tanpa rasa sakit." Hening kecil memenuhi ruangan, tapi tentang punya seseorang. Jemarinya menggenggam tangan Alia lebih erat, yang membuat
Semua rasa sakit itu layak dilewati. Mata Alia langsung terasa panas. Perlahan ia mendekat lalu mencium kening Arsen lembut. Dan pria itu langsung memejamkan mata sesaat seperti selalu. Seolah sentuhan kecil dari Alia masih menjadi tempat paling tenang dalam hidupnya. Di luar sana, malam terus berjalan. Waktu terus bergerak maju. Anak-anak mereka akan tumbuh besar. Rambut mereka perlahan akan memutih. Dan suatu hari nanti rumah ini mungkin akan jauh lebih sepi dibanding sekarang. Namun ada satu hal yang tidak akan berubah. Setelah semua hujan, luka, kehilangan, dan tahun-tahun panjang yang mereka lewati bersama, Arsen dan Alia akhirnya menemukan sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada cinta. Seseorang yang tetap tinggal, sampai rumah itu benar-benar terasa seperti rumah. Larut malam itu akhirnya berubah menjadi dini hari. Rumah keluarga Wijaya begitu tenang sampai suara jam dinding terdengar samar dari lorong. Panjang lantai bawah, perapian mulai mengecil apinya. Anak-anak mereka masih tertidur pulas di sofa. Sementara Alia dan Arsen tetap duduk berdampingan seperti tidak ingin mengakhiri malam itu. Terlalu cepat, di luar jendela, hujan sudah benar-benar berhenti. Untuk pertama kalinya malam itu, langit terlihat bersih. Arsen memandang ke arah luar cukup lama, lalu tanpa sadar tersenyum kecil. Apa? Tanya Alia lembut saat melihat ekspresi itu. Aku baru sadar. Dulu aku selalu membenci malam. Tatapan Alia perlahan melembut, karena ia tahu kenapa. Malam dulu selalu membawa kenangan buruk bagi Arsen. Kesepian, mimpi buruk, rasa kehilangan yang datang diam-diam saat dunia mulai sunyi. Namun sekarang semuanya berbeda. Sekarang, tanyanya pelan. Tatapan pria itu perlahan turun padanya. Sekarang aku justru tidak ingin malam cepat selesai. Hati Alia langsung terasa hangat. Perlahan Arsen menyentuh jemari wanita itu pelan. Seolah sentuhan kecil itu masih menjadi hal paling menenangkan dalam hidupnya. Karena malam seperti ini, suaranya rendah hangat. Mengingatkanku kalau aku benar-benar punya rumah untuk pulang. Ruangan kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh rasa syukur. Anak pertama mereka bergerak sedikit dalam tidur lalu tanpa sadar bergumam pelan. Ayah. Tatapan Arsen langsung berubah lembut sekali. Ia menoleh perlahan lalu membetulkan selimut anak itu dengan hati-hati. Gerakan sederhana, namun penuh cinta yang terlalu besar untuk dijelaskan. Alia memperhatikan semua itu dalam diam. Dan untuk sesaat, ia merasa seperti sedang melihat seseorang yang akhirnya sembuh. Tidak sempurna, luka lama mungkin masih ada. Rasa takut kehilangan mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun sekarang Arsen tidak lagi hidup di dalam luka itu. Ia hidup di sini, di rumah hangat ini, bersama orang-orang yang mencintainya. Alia, kalau suatu hari nanti aku lupa banyak hal karena usia, suara pria itu tiba-tiba terdengar sangat pelan. Ingatkan aku tentang malam-malam seperti ini. Mata Alia langsung memanas. Kenapa bilang begitu? Tatapan Arsen tenang sekali sekarang. Karena aku tidak mau melupakan bagaimana rasanya akhirnya bahagia. Napas Alia langsung terasa berat. Perlahan ia memeluk lengan pria itu erat lalu menyandarkan kepalanya di bahunya. Kamu tidak akan lupa. Kamu yakin? Senyum kecil muncul di wajah Alia. Karena aku akan tetap ada di sini untuk mengingatkanmu. Tatapan Arsen langsung melembut sepenuhnya. Dan untuk beberapa saat, mereka hanya duduk diam bersama sambil mendengarkan napas tenang anak-anak mereka. Rumah itu hangat, malam terasa damai, dan untuk pertama kalinya sejak hidup mereka dipenuhi badai bertahun-tahun lalu, tidak ada lagi yang terasa menakutkan tentang hari esok. Karena akhirnya mereka tahu, selama masih bisa pulang satu sama lain, mereka akan baik-baik saja. Cahaya matahari masuk lembut melalui tirai besar ruang keluarga, menyinari sofa tempat anak-anak. Mereka masih tertidur berantakan. Salah satu kaki kecil menggantung keluar dari selimut. Sementara, boneka kelinci putri mereka jatuh ke lantai tanpa sadar. Rumah itu masih sunyi, namun sunyi yang hangat, sunyi yang hidup. Alia membuka mata perlahan dan mendapati dirinya tertidur bersandar di bahu Arsen sejak tadi malam. Pria itu masih terjaga, duduk tenang sambil memandang cahaya pagi yang mulai memenuhi rumah. Kamu belum tidur, gumam Alia pelan. Tatapan Arsen langsung turun padanya. Aku tidur sedikit. Kamu bohong. Sudut bibir pria itu naik tipis.
Mungkin benar, karena terkadang Arsen masih suka terbangun hanya untuk memastikan semua orang yang dicintainya masih ada di dekatnya. Dulu itu karena ketakutan, sekarang lebih karena rasa syukur. Perlahan Alia duduk lebih tegak sambil memperhatikan wajah pria di sampingnya. "Kenapa melihat aku begitu?" tanya Arsen rendah. "Aku cuma berpikir, kita benar-benar sampai sejauh ini ya." Ruangan mendadak sunyi beberapa detik. Tatapan Arsen perlahan beralih pada rumah mereka. Pada anak-anak yang masih tidur tenang. Pada foto keluarga di dinding. Pada cahaya pagi yang masuk hangat ke dalam rumah yang dulu terasa begitu dingin. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak ada lagi sesuatu yang ingin ia lari dari. "Iya," jawabnya sangat pelan. Napasnya keluar perlahan. "Dan aku tidak ingin kehilangan semua ini." Hati Alia langsung melembut. Perlahan ia menggenggam tangan pria itu erat. "Kamu tidak akan kehilangan kami." Tatapan Arsen kembali padanya. Ada sesuatu yang sangat tenang di mata pria itu sekarang. Sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Kepercayaan. Bukan pada dunia, bukan pada nasib, tetapi pada kenyataan bahwa kali ini, ia tidak sendirian lagi. Beberapa detik kemudian, anak pertama mereka bergerak kecil dalam tidur lalu membuka mata. Perlahan, "Ayah, kita masih di sini." Sudut bibir Arsen langsung melembut. "Iya." Anak kecil itu tersenyum mengantuk lalu kembali memeluk selimutnya. "Bagus." Dan dalam satu kalimat kecil sederhana itu, sesuatu di dada Arsen kembali terasa penuh. Karena mungkin itulah yang paling ia inginkan selama ini. Bukan kekuasaan, bukan kemenangan, bukan balas dendam, hanya tempat di mana seseorang bisa berkata dengan tenang, "Kita masih di sini, masih bersama, masih pulang ke rumah yang sama, masih saling memilih setiap hari." Perlahan Arsen menarik Alia mendekat lalu mencium keningnya lama sekali. Cahaya pagi semakin terang. Malam panjang mereka akhirnya benar-benar berlalu. Dan di rumah yang dipenuhi cinta sederhana itu, Arsen akhirnya memahami sesuatu yang paling penting dari seluruh hidupnya, bahwa setelah semua badai yang pernah menghancurkannya, kebahagiaan ternyata sesederhana membuka mata setiap pagi, dan menemukan orang-orang yang dicintainya masih ada di sana. Dan dipenuhi hal-hal kecil yang dulu terasa mustahil bagi Arsen. Kini setiap pagi dimulai dengan suara anak-anak yang berebut masuk ke kamar utama. Setiap sore, dipenuhi aroma masakan dari dapur dan suara tawa dari taman belakang. Dan setiap malam selalu berakhir dengan seseorang tertidur di dekatnya. Rumah itu tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Dan Arsen mencintai semua keramaiannya. Sore itu hujan kembali turun pelan. Alia sedang duduk di dekat jendela ruang keluarga sambil membaca buku ketika putri kecil mereka tiba-tiba berlari masuk sambil membawa kotak tua kecil di tangannya. "Mama, aku nemu ini di ruang kerja Papa." Tatapan Alia langsung turun pada kotak kayu kecil itu. Ia mengenalinya, kotak tempat Arsen menyimpan barang-barang yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Sebelum Alia sempat bicara, suara langkah Arsen terdengar dari lorong. Pria itu berhenti begitu melihat kotak tersebut berada di tangan putrinya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia melihat ekspresi gugup kecil di wajah suaminya. "Papa malu." Anak pertama mereka langsung tertawa kecil. "Ayah tidak malu. Terus kenapa diam?" Arsen menghela napas pelan lalu berjalan mendekat. "Apa kalian membukanya?" "Belum," jawab putrinya jujur. "Boleh." Tatapan pria itu sekilas beralih pada Alia. Dan wanita itu langsung bisa menebak isi kotak tersebut. Kenangan lama, hal-hal kecil yang disimpan diam-diam oleh Arsen selama bertahun-tahun. Pria itu akhirnya duduk di lantai bersama anak-anak mereka lalu membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya ada banyak benda sederhana. Foto lama, tiket bioskop pertama mereka, bunga kecil kering dari taman belakang, dan bahkan, kertas kecil bekas tulisan tangan Alia bertahun-tahun lalu. "Mama kasih ini." Putri mereka bertanya penasaran. Arsen mengangguk kecil. "Itu cuma catatan belanja." Alia langsung menahan malu. "Tapi Papa simpan," kata anak pertama mereka sambil tertawa. Tatapan kedua anak itu langsung berubah penuh rasa ingin tahu. "Papa ternyata romantis." "Ayah tidak romantis." "Romantis." Mereka berseru bersamaan. Alia langsung tertawa kecil melihat Arsen yang terlihat kalah telak lagi. Namun beberapa detik kemudian, anak pertama mereka mengambil satu foto lama. Foto pernikahan mereka.
Foto ketika Arsen masih terlihat sangat dingin dan Alia masih tampak gugup berdiri di sampingnya. Papa dulu galak banget. Gumam anak itu polos. Alia langsung menahan tawanya. Sementara Arsen hanya menatap foto itu cukup lama. Lalu perlahan berkata sangat pelan. Papa dulu takut. Ruangan mendadak sunyi. Anak-anak mereka menatap ayahnya bingung. Takut apa? Tatapan Arsen perlahan beralih pada Alia. Takut mencintai terlalu dalam. Hati Alia langsung melembut. Dan seperti biasa, pria itu masih bisa membuat seluruh ruangan terasa hangat hanya dengan satu kalimat jujur. Terus sekarang, putri kecil mereka bertanya lagi. Sudut bibir Arsen naik tipis. Sekarang papa tetap takut. Kenapa? Pria itu menarik kedua anaknya mendekat perlahan. Tatapannya begitu lembut saat memandang keluarga kecilnya. Karena sekarang papa punya terlalu banyak orang yang papa sayang. Hening. Lalu tiba-tiba putri kecil mereka memeluk Arsen erat. Aku juga sayang papa. Anak pertama mereka ikut memeluk dari sisi lain. Aku juga. Dan untuk sesaat, Arsen benar-benar tidak bisa bicara. Karena dulu hidupnya begitu kosong sampai ia berpikir tidak akan pernah punya siapapun. Namun sekarang, ia bahkan dipeluk terlalu erat oleh orang-orang yang mencintainya. Alia memperhatikan semuanya sambil tersenyum kecil. Dan di tengah suara hujan yang jatuh pelan di luar jendela, ia akhirnya sadar sesuatu sekali lagi. Mungkin cinta terbesar bukanlah sesuatu yang dramatis, melainkan seseorang yang diam-diam menyimpan semua kenangan kecil bersamamu. Karena baginya, itu adalah seluruh hidupnya. Kotak kayu kecil milik Arsen masih terbuka di atas karpet ruang keluarga. Anak-anak mereka kini duduk mengelilinginya dengan mata penuh rasa penasaran. Sementara hujan terus turun pelan di luar jendela besar mansion. Papa simpan semua ini dari dulu. Putri kecil mereka bertanya sambil memegang tiket bioskop lama yang warnanya mulai pudar. Arsen mengangguk kecil. Bahkan yang jelek-jelek juga. Anak pertama mereka menambahkan polos. Alia langsung tertawa kecil, namun yang membuatnya semakin hangat adalah wajah Arsen yang terlihat sedikit malu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ayah tidak tahu kenapa menyimpannya. Gumam pria itu rendah. Kamu bohong, kata Alia sambil tersenyum kecil. Tatapan Arsen langsung beralih padanya. Dan seperti biasa, matanya melembut hanya karena melihat wanita itu. Papa pasti sayang banget sama mama. Putri mereka berkata sambil tertawa kecil. Ruangan mendadak hening beberapa detik, karena meski anak-anak mereka sudah sering melihat bagaimana ayah mereka memperlakukan Alia dengan penuh perhatian, mendengar kalimat itu langsung tetap membuat sesuatu di hati Arsen terasa penuh. Pria itu menatap kotak kecil itu cukup lama, lalu perlahan mengambil satu benda terakhir di dasar kotak, sebuah cincin kecil sederhana dari perak. Alia langsung terdiam saat melihatnya. Ia mengenali cincin itu. Cincin murah yang dulu pernah ia lihat di toko kecil bertahun-tahun lalu saat mereka baru mulai dekat secara perlahan. Waktu itu Arsen diam-diam membelinya, namun tidak pernah memberikannya. Ayah, suara anak pertama mereka mengecil penasaran. Ini apa? Tatapan Arsen turun pada cincin kecil di tangannya. Dan untuk sesaat, pria itu terlihat seperti kembali menjadi dirinya di masa lalu. Sedikit gugup, sedikit takut. Papa beli ini lama sekali, katanya lirik. Buat mama. Iya. Alia menatap pria itu tanpa berkedip. Kenapa nggak dikasih? Putri mereka bertanya lagi polos. Hening kecil memenuhi ruangan. Lalu Arsen tertawa kecil sangat pelan. Karena waktu itu papa belum yakin. Tatapannya perlahan naik pada Alia. Kalau papa pantas dicintai sebaik itu, hati Alia langsung terasa sesak hangat. Bahkan setelah semua tahun berlalu, ternyata masih ada bagian kecil dalam diri Arsen yang dulu begitu takut kehilangan. Perlahan Alia berjalan mendekat lalu duduk di depan pria itu. Tatapan mereka bertemu lama sekali. Dan di tengah suara hujan yang jatuh lembut di luar sana, Arsen akhirnya mengambil tangan Alia. Perlahan, aku terlambat memberikannya, bisiknya rendah. Mata Alia langsung memanas samar. Tidak, jawabnya lembut sambil tersenyum kecil. Kamu datang tepat waktu. Anak-anak mereka langsung bersorak kecil ketika Arsen perlahan memasangkan cincin sederhana itu ke jari Alia. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar, hanya ruang keluarga hangat, suara hujan malam, dan keluarga kecil yang duduk mengelilingi mereka sambil tersenyum bahagia.
Namun justru itu yang membuat semuanya terasa begitu sempurna. Karena setelah semua badai panjang yang pernah menghancurkan hidup mereka, akhir bahagia mereka ternyata tidak datang dalam bentuk sesuatu yang besar, melainkan momen kecil seperti ini. Saat seseorang akhirnya percaya bahwa dirinya pantas dicintai dan tidak akan ditinggalkan lagi. Malam itu terasa berbeda setelah cincin kecil itu akhirnya berada di jari Alia. Bukan karena bendanya mahal, bukan karena momennya sempurna seperti di film, namun karena selama bertahun-tahun, Arsene akhirnya benar-benar melakukan sesuatu yang dulu paling ia takutkan, memberikan seluruh hatinya tanpa menyisakan jalan untuk lari. Anak-anak mereka masih sibuk tertawa kecil di ruang keluarga sambil terus menggoda ayah mereka. Papa ternyata malu-malu, ayah nggak malu, terus kenapa mukanya merah? Itu lampu. Alia langsung tertawa sampai bahunya bergetar kecil. Dan melihat wanita itu tertawa seperti itu, Arsene hanya bisa menghela napas pasrah sambil tetap menggenggam tangannya erat, seolah bahkan sekarang pun, ia masih takut semua ini tiba-tiba menghilang seperti mimpi. Papa romantis banget ternyata, putri kecil mereka berkata lagi sambil memegang pipinya. Dramatis, ayah tidak romantis, romantis. Alia akhirnya ikut menimpali pelan. Tatapan Arsene langsung beralih padanya. Dan dalam 1 detik saja, seluruh ekspresinya kembali melembut. Selalu seperti itu, dunia mungkin melihat Arsene Wijaya sebagai pria dingin dan sulit disentuh. Namun bagi Alia, pria itu hanya seseorang yang mencintai terlalu dalam sampai seringkali tidak tahu bagaimana menunjukkannya. Beberapa saat kemudian anak-anak mulai mengantuk lagi. Mereka akhirnya dibawa naik ke kamar setelah berkali-kali memeluk Arsene dan Alia sambil mengucapkan selamat malam. Dan ketika rumah kembali sunyi, hanya tersisa mereka berdua di ruang keluarga dengan suara hujan yang mulai mengecil di luar sana. Kotak kayu kecil itu masih terbuka di atas meja. Kenangan-kenangan lama masih tersimpan rapi di dalamnya. Alia memandang semua benda kecil itu cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. Kamu menyimpan semuanya. Bahkan catatan belanja. Itu tulisan tanganmu. Hati Alia langsung terasa hangat. Perlahan ia menoleh pada pria di sampingnya. Kamu benar-benar mencintaiku ya. Tatapan Arsene berhenti padanya cukup lama. Lalu perlahan pria itu tersenyum kecil. Senyum tenang yang sekarang jauh lebih sering muncul dibanding masa lalu. Aku rasa, suaranya rendah hangat. Aku sudah mencintaimu bahkan sebelum aku sadar. Mata Alia langsung memanas. Karena mungkin memang benar begitu. Bahkan saat Arsene masih bersikap dingin, masih menolak perasaannya sendiri, pria itu diam-diam sudah menyimpan semua hal kecil tentang dirinya. Menyimpan kenangan, menyimpan perhatian, menyimpan cinta yang terlalu takut untuk diakui. Apa kamu menyesal tidak memberiku cincin itu lebih cepat? Tanya Alia lirik. Arsene menggeleng pelan. Tidak, kenapa? Tatapannya begitu lembut saat memandang wanita itu. Karena sekarang aku memberikannya saat aku sudah benar-benar percaya. Jemarinya mengusap cincin sederhana di tangan Alia. Hati-hati, bahwa kamu akan tetap tinggal. Ruangan mendadak sunyi, dan untuk sesaat, Alia hanya bisa memandang pria di depannya tanpa bicara. Pria yang dulu takut mencintai. Pria yang dulu hidup sendirian terlalu lama. Pria yang dulu berpikir dirinya tidak pantas bahagia. Namun sekarang, ia duduk di rumah hangat miliknya sendiri, memegang tangan wanita yang masih memilihnya. Setelah semua tahun berlalu, perlahan Alia mendekat lalu memeluk Arsene erat. Dan pria itu langsung membalas pelukan tersebut tanpa ragu sedikit pun. Hujan akhirnya berhenti sepenuhnya malam itu, meninggalkan langit yang tenang di luar jendela. Dan di dalam rumah yang dulu dipenuhi kesunyian, 2 orang yang pernah hancur oleh hidup akhirnya benar-benar memahami sesuatu yang paling sederhana tentang cinta. Bahwa cinta sejati bukan tentang seseorang yang datang lalu membuat semuanya sempurna, melainkan seseorang yang tetap tinggal. Sampai luka itu perlahan berubah menjadi rumah. Larut malam itu terasa begitu tenang. Tidak ada lagi suara hujan. Hanya angin malam lembut yang masuk dari jendela ruang keluarga yang sedikit terbuka, membawa aroma tanah basah dan bunga dari taman belakang. Alia masih berada dalam pelukan Arsene di sofa ruang keluarga. Kotak kayu kecil itu belum ditutup. Cincin sederhana masih terpasang hangat di jarinya. Dan entah kenapa, setelah semua tahun panjang yang mereka lewati bersama,
Malam itu terasa seperti awal baru sekali lagi. Alia, aku tadi memikirkan sesuatu. Wanita itu mengangkat wajah perlahan dari dada Arsen. Tatapan pria itu begitu tenang sekarang. Tidak ada lagi bayangan gelap yang dulu selalu tinggal di matanya. Apa? Pria itu diam sebentar, lalu jemarinya perlahan menyentuh cincin kecil di tangan Alia. Dulu aku takut kalau cinta akan membuatku kehilangan segalanya. Hati Alia langsung melembut. Karena itu memang benar. Arsen hidup terlalu lama dengan ketakutan bahwa semua orang yang ia cintai pada akhirnya akan pergi meninggalkannya. Namun sekarang, setelah bertahun-tahun bersama, setelah semua luka dan badai berlalu, pria itu akhirnya bisa duduk di sini tanpa rasa takut yang sama. Sekarang, tanya Alia pelan. Tatapan Arsen turun padanya sangat lembut. Sekarang aku baru sadar. Suaranya rendah hangat. Cinta justru memberiku segalanya. Ruangan mendadak sunyi, dan untuk sesaat, Alia hanya bisa menatap pria di depannya dengan dada yang terasa penuh. Karena mungkin tidak ada perubahan yang lebih besar dari itu. Pria yang dulu hidup demi balas dendam sekarang hidup demi rumah kecil yang hangat ini. Demi suara tawa anak-anak mereka. Demi pagi-pagi sederhana bersama Alia. Demi cinta yang dulu begitu ia takuti. Perlahan Alia menyentuh wajah Arsen lembut. Aku bangga sama kamu. Tatapan pria itu sedikit goyah lagi. Masih sama seperti dulu. Kata-kata sederhana dari Alia selalu berhasil menyentuh bagian terdalam-dalam dirinya. Kenapa? Tanyanya lirih. Karena kamu memilih untuk tetap jadi lembut. Senyum Alia kecil namun hangat. Meskipun hidup pernah begitu kejam sama kamu. Napas Arsen langsung melemah perlahan. Dan untuk beberapa detik, pria itu benar-benar tidak bisa bicara. Karena dulu, ia hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun Alia datang dan tetap tinggal cukup lama untuk mengajarinya cara hidup lagi. Cara percaya lagi. Cara mencintai tanpa takut. Perlahan Arsen menarik tangan Alia lalu menciumnya pelan. Kalau ada kehidupan berikutnya, bisiknya sangat rendah. Aku tetap akan mencari kamu. Mata Alia langsung memanas. Arsen, aku serius. Tatapannya begitu dalam. Karena setelah mengenalmu, jemarinya menggenggam tangan wanita itu lebih erat. Aku tidak bisa membayangkan rumahku ada di tempat lain. Dan malam terus berjalan pelan di sekitar mereka. Rumah itu hangat, tenang, dipenuhi cinta sederhana yang tumbuh perlahan selama bertahun-tahun. Tidak sempurna, tidak bebas dari luka, namun nyata. Dan mungkin, itulah alasan kenapa cinta mereka bertahan begitu lama. Karena mereka tidak pernah berhenti memilih satu sama lain. Bahkan setelah mengetahui seluruh sisi rapuh dan gelap dalam diri masing-masing. Beberapa waktu kemudian, rumah keluarga Wijaya kembali dipenuhi musim baru. Pohon-pohon di taman belakang mulai berbunga lagi. Udara pagi terasa lebih hangat. Dan suara tawa anak-anak mereka semakin memenuhi setiap sudut rumah sampai kadang Alia merasa mansion besar itu akhirnya benar-benar hidup sepenuhnya. Sore itu, hujan turun sangat pelan. Bukan hujan yang dingin, bukan hujan yang menyakitkan, hanya gerimis kecil yang menemani suasana rumah yang hangat. Alia sedang duduk di lantai ruang keluarga bersama putri mereka yang sibuk menggambar. Sementara anak pertama mereka tertidur di sofa setelah kelelahan bermain sejak siang. Arsen baru pulang kerja, namun begitu masuk rumah dan melihat pemandangan itu, seluruh tubuhnya langsung terasa rileks. Seperti biasa, rumah ini selalu punya efek seperti itu padanya sekarang. Ayah pulang. Putri kecil mereka berseru kecil sambil tersenyum lebar. Tatapan Arsen langsung melembut. Iya, kamu capek. Pria itu berjalan mendekat lalu berjongkok di depan anaknya. Sedikit, kalau capek harus dipeluk. Kata anak kecil itu serius. Dan sebelum Arsen sempat menjawab, dua tangan kecil langsung memeluk lehernya erat. Alia tertawa kecil melihat ekspresi suaminya yang langsung kalah total. Pria yang dulu tidak suka disentuh siapapun sekarang bahkan diam beberapa detik hanya untuk menikmati pelukan kecil itu lebih lama. Ayah sekarang sudah sembuh. Gumam putri mereka polos. Tatapan Arsen sedikit berubah. Sembuh. Iya, anak kecil itu mengangguk serius. Dulu mama bilang hati ayah sakit. Ruangan mendadak sunyi. Mata Alia langsung melebar sedikit karena tidak menyangka anak mereka masih mengingat percakapan lama itu. Namun yang paling mengejutkan adalah ekspresi Arsen. Pria itu benar-benar diam. Tatapannya perlahan beralih pada Alia.
Dan di dalam matanya, ada sesuatu yang sangat lembut, sampai hampir terasa rapuh. Aku pernah bilang begitu, tanya Alia kecil sambil menahan senyum malu. Kamu bilang waktu aku tanya kenapa papa sering sedih. Jawab putri mereka jujur. Hening, gerimis di luar terdengar semakin lembut di jendela. Lalu perlahan anak kecil itu menyentuh pipi Arsen dengan tangan mungilnya. Tapi sekarang ayah sering senyum. Dan kalimat sederhana itu langsung menghancurkan sesuatu yang tersisa di hati Arsen. Karena mungkin tidak ada yang lebih menyakitkan sekaligus indah daripada menyadari bahwa orang yang paling mencintainya benar-benar melihat perubahan dirinya. Dulu ia hidup seperti seseorang yang perlahan tenggelam. Sekarang bahkan anak kecilnya sendiri bisa melihat bahwa ia akhirnya bahagia. Perlahan Arsen menarik putrinya ke pelukan erat. Iya, bisiknya sangat pelan. Ayah sudah sembuh. Tatapannya perlahan naik pada Alia. Dan seperti selalu, matanya langsung melembut sepenuhnya hanya karena wanita itu ada di sana. Karena memang benar, Alia bukan hanya mencintainya. Wanita itu menyembuhkannya perlahan, hari demi hari, tahun demi tahun. Dengan kesabaran yang tidak pernah habis. Dengan cinta yang tidak pernah pergi. Anak pertama mereka bergerak sedikit dalam tidur lalu tanpa sadar bergumam pelan. Ayah. Tatapan Arsen langsung beralih lagi. Dan untuk sesaat, pria itu hanya diam memandang keluarganya sendiri. Rumah hangat ini, suara kecil mereka, tawa sederhana mereka, semua hal yang dulu terasa mustahil untuk ia miliki. Perlahan ia duduk di lantai di samping Alia lalu menggenggam tangan wanita itu erat. Apa? Tanya Alia lembut. Arsen menggeleng kecil. Namun beberapa detik kemudian, ia berkata lirih. Aku harap hidup berjalan lebih lambat. Hati Alia langsung terasa hangat. Kenapa? Tatapan pria itu penuh rasa syukur sekarang. Karena aku ingin tinggal lebih lama di saat seperti ini. Dan di tengah suara gerimis yang jatuh pelan di luar rumah. Alia akhirnya sadar sesuatu sekali lagi. Mungkin cinta terbesar memang bukan tentang gairah besar atau janji indah. Melainkan seseorang yang setelah melewati seluruh hidup yang sulit, masih memandang hari-hari sederhana bersamamu. Seolah itu adalah hal paling berharga di dunia. Malam itu, setelah gerimis berhenti dan udara menjadi lebih dingin, rumah keluarga Wijaya kembali tenang. Anak-anak mereka akhirnya tertidur lebih awal setelah bermain terlalu lama sepanjang sore. Putri kecil mereka tertidur sambil memeluk tangan Arsen di sofa. Sementara anak pertama mereka bahkan belum sempat mengganti baju sebelum tertidur kelelahan di karpet ruang keluarga. Lampu rumah diredupkan. Cahaya hangat memenuhi ruangan. Dan untuk beberapa saat, tidak ada suara selain napas tenang orang-orang yang saling mencintai. Alia sedang menyelimuti anak pertama mereka ketika ia menyadari Arsen masih diam di tempatnya. Pria itu duduk tanpa bergerak, membiarkan putri kecil mereka terus memeluk lengannya dalam tidur. Tatapannya begitu lembut, sangat lembut sampai dada Alia terasa penuh hanya karena melihatnya. Kamu nanti pegal, katanya pelan sambil berjalan mendekat. Tidak apa-apa, kamu bilang begitu dari 1 jam lalu. Arsen menoleh perlahan, dan seperti biasa, matanya langsung berubah hangat begitu melihat Alia. Dia tidur nyenyak, bisiknya rendah, seolah takut membangunkan anak kecil di sisinya. Hati Alia langsung melembut lagi. Dulu pria ini bahkan sulit tidur dengan tenang. Sekarang, ia rela duduk berjam-jam hanya agar anaknya tetap nyaman. Perlahan Alia duduk di dekatnya lalu menyandarkan kepala di bahu Arsen. Apa yang kamu pikirkan? Tanyanya lembut. Pria itu diam cukup lama. Tatapannya berpindah perlahan dari anak-anak mereka ke rumah itu, lalu akhirnya kembali pada Alia. Aku sedang takut. Alia sedikit mengangkat kepala. Tentang apa? Napas Arsen keluar perlahan. Karena aku terlalu bahagia. Ruangan mendadak sunyi, dan Alia langsung memahami maksudnya. Dulu Arsen selalu hidup dengan keyakinan bahwa semua hal baik pada akhirnya akan diambil darinya. Karena itu, bahkan sekarang pun, saat hidup akhirnya damai, bagian kecil dalam dirinya masih takut kehilangan semuanya. Perlahan Alia menggenggam tangan pria itu erat. Kamu tahu sesuatu? Aku juga takut. Tatapan Arsen langsung turun padanya. Tapi, senyum Alia kecil dan hangat. Aku rasa takut itu tidak buruk. Kenapa? Karena itu berarti apa yang kita punya benar-benar berharga. Hening, gerimis kecil kembali terdengar samar di luar jendela.
Dan untuk sesaat, Arsen hanya memandang wanita di depannya tanpa bicara. Seolah setelah semua tahun berlalu, dirinya masih belum benar-benar terbiasa dicintai sedalam ini. Alia, kalau nanti aku jadi tua dan menyebalkan. Alia langsung tertawa kecil. Kamu sudah menyebalkan dari dulu. Sudut bibir Arsen naik tipis. Namun tatapannya tetap lembut. Kalau begitu, bisiknya rendah. Tetap tinggal bersamaku. Mata Alia langsung memanas samar. Perlahan ia menyentuh wajah pria itu lembut. Aku tidak pernah pergi. Dan jawaban sederhana itu langsung membuat seluruh ketegangan kecil di dalam hati Arsen perlahan menghilang. Karena mungkin setelah semua luka panjang yang pernah menghancurkannya, hanya ada satu hal yang benar-benar ia butuhkan. Bukan kekuasaan, bukan kemenangan, bukan dunia yang sempurna, hanya seseorang yang tetap memilih duduk di sisinya. Bahkan saat semua badai sudah berlalu, gerimis kecil di luar jendela perlahan berubah menjadi suara lembut yang hampir seperti lagu. Lama, tenang, pelan, dan tidak lagi menyakitkan. Putri kecil mereka masih tertidur sambil memeluk lengan Arsen erat. Anak pertama mereka juga sudah dipindahkan Alia ke sofa dengan selimut hangat menutupi tubuh kecilnya. Rumah itu begitu damai, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arsen tidak merasa gelisah menghadapi keheningan. Sebaliknya, ia justru takut malam seperti ini berlalu terlalu cepat. Alia memperhatikan pria di sampingnya dalam diam. Tatapan Arsen sekarang jauh lebih lembut dibanding dulu. Tidak ada lagi dingin yang membuat orang takut mendekat. Yang tersisa hanyalah ketenangan seseorang yang akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat. Setelah terlalu lama berperang dengan hidupnya sendiri. Kamu senyum lagi, bisik Alia kecil. Tatapan pria itu turun padanya. Aku memang sedang bahagia. Jawaban itu masih selalu membuat hati Alia terasa hangat. Karena dulu, Arsen bahkan tidak tahu bagaimana cara mengucapkan kalimat seperti itu. Perlahan Alia menyentuh jemari pria itu pelan. Kamu tahu apa yang paling aku syukuri? Bukan rumah ini. Senyumnya kecil. Bukan semua kehidupan nyaman yang kita punya sekarang. Tatapan Arsen tidak pernah lepas darinya. Lalu, aku bersyukur. Suara Alia melembut. Karena kamu tidak menyerah pada hidupmu waktu itu. Ruangan mendadak sunyi. Dan untuk sesaat, sesuatu di mata Arsen terlihat sangat rapuh. Karena memang ada waktu di masa lalu ketika dirinya hampir tenggelam sepenuhnya. Hampir berhenti peduli, hampir membiarkan kebencian menghabiskan seluruh hidupnya. Namun kemudian Alia datang, dan tetap tinggal, hari demi hari, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya pria itu belajar bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Perlahan Arsen mengusap cincin sederhana di jari Alia dengan ibu jarinya. Aku juga bersyukur. Tatapan Alia langsung melembut. Untuk apa? Pria itu tersenyum kecil. Karena waktu itu, napasnya keluar perlahan. Kamu tidak takut pada seseorang seburuk aku. Alia langsung menggeleng pelan. Kamu tidak buruk. Aku pernah jadi orang yang sangat marah pada dunia. Tapi kamu tidak pernah benar-benar jahat. Tatapan mereka bertemu lama. Dan seperti selalu, Arsen merasa seluruh kekacauan dalam dirinya perlahan tenang hanya karena wanita ini ada di dekatnya. Arsen, apa kamu masih takut sekarang? Pria itu diam cukup lama. Tatapannya perlahan berpindah pada anak-anak mereka yang tertidur damai. Lalu kembali pada Alia. Aku masih takut kehilangan kalian. Hening, tapi sudut bibirnya naik tipis. Aku tidak takut hidup lagi. Mata Alia langsung memanas samar. Karena mungkin itulah perubahan terbesar dalam diri Arsen. Dulu ia hidup hanya karena dendam membuatnya tetap berdiri. Sekarang, ia hidup karena cinta memberinya alasan untuk terus pulang. Perlahan Alia mendekat lalu mencium kening pria itu lembut. Dan Arsen langsung memejamkan mata sesaat seperti selalu. Menikmati ketenangan kecil yang masih terasa begitu berharga baginya. Di luar sana, malam terus berjalan. Anak-anak mereka tumbuh sedikit demi sedikit. Waktu akan terus bergerak maju. Namun di dalam rumah hangat itu, dua orang yang dulu dipertemukan oleh luka akhirnya benar memahami sesuatu yang paling penting tentang cinta. Bahwa cinta bukan tentang menyembuhkan semua rasa sakit sekaligus. Melainkan tentang tetap memegang tangan seseorang. Sampai rasa sakit itu perlahan tidak lagi terasa menakutkan. Larut malam itu akhirnya berubah menjadi pagi yang sangat tenang. Hujan semalam meninggalkan aroma segar di seluruh taman belakang mansion.
Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela besar ruang keluarga, jatuh lembut di sofa tempat anak-anak. Mereka masih tertidur berdekatan. Putri kecil mereka masih memeluk lengan Arsen bahkan dalam tidur. Sementara anak pertama mereka tidur sambil setengah bersandar di paha Alia. Dan untuk beberapa saat, tidak ada seorang pun yang bergerak. Seolah dunia sengaja melambat hanya untuk membiarkan momen itu tinggal sedikit lebih lama. Arsen memandang keluarganya dalam diam. Tatapannya begitu tenang sampai Alia masih sering sulit percaya bahwa pria ini dulu hidup dengan begitu banyak amarah. Apa? Tanya Arsen lirih saat sadar dirinya diperhatikan lagi. Alia tersenyum kecil. Aku cuma sedang mengingat. Pertama kali aku datang ke rumah ini. Sudut bibir Arsen bergerak samar. Kamu terlihat seperti mau kabur. Aku memang mau kabur. Pria itu tertawa kecil rendah. Suara yang dulu begitu jarang terdengar sekarang justru menjadi salah satu hal favorit Alia. Dan kamu? Tanyanya pelan. Apa yang kamu pikirkan waktu pertama lihat aku? Tatapan Arsen perlahan turun padanya. Sangat lama, seolah kenangan bertahun-tahun lalu kembali hidup pelan di matanya. Aku pikir, suaranya rendah dan hangat sekarang. Kamu terlalu lembut untuk dunia yang aku tinggali. Hati Alia langsung terasa hangat. Lalu kenapa tetap membiarkanku tinggal? Tatapan pria itu berubah sangat lembut. Karena diam-diam, jemarinya menggenggam tangan Alia perlahan. Aku tidak ingin kamu pergi. Ruangan mendadak sunyi, dan seperti selalu, pria ini masih bisa membuat jantung Alia berdebar hanya dengan kalimat sederhana. Dulu Arsen begitu takut pada perasaannya sendiri sampai bahkan cinta pun ia sembunyikan dalam kemarahan. Namun sekarang, ia bisa mengatakannya dengan begitu tenang. Anak pertama mereka bergerak sedikit dalam tidur lalu perlahan membuka mata. Ayah, kita sarapan pancake hari ini. Tatapan Arsen langsung melembut lagi. Ayah bisa coba buat. Anak kecil itu langsung duduk cepat. Jangan, nanti gosong lagi. Alia langsung tertawa sampai bahunya bergetar. Sementara Arsen menatap anaknya datar beberapa detik sebelum akhirnya menghela napas pasrah. Pengkhianatan pagi-pagi. Putri kecil mereka ikut terbangun lalu tertawa kecil tanpa tahu apa yang terjadi. Dan dalam hitungan detik, rumah kembali dipenuhi suara. Suara kecil, suara hidup, suara yang dulu tidak pernah ada dalam kehidupan Arsen. Pria itu memandang semuanya dalam diam. Lalu perlahan, sangat perlahan, sesuatu di dalam dadanya kembali terasa penuh. Karena dulu ia selalu berpikir kebahagiaan adalah sesuatu yang besar dan sulit diraih. Padahal ternyata, kebahagiaan bisa sesederhana pagi yang berisik. Anak-anak yang mengejek pancake buatannya, dan seorang wanita yang masih duduk di sisinya setelah melihat seluruh sisi gelap dalam dirinya. Perlahan Alia menyandarkan kepala di bahu Arsen. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Pria itu menatap keluarganya sekali lagi, lalu menjawab sangat pelan. Aku pikir, sudut bibirnya naik hangat. Aku akhirnya benar-benar pulang. Dan di bawah cahaya pagi yang lembut itu, di rumah yang dulu dipenuhi kesunyian, dua orang yang pernah sama-sama terluka akhirnya benar-benar menemukan akhir yang selama ini mereka cari. Bukan akhir yang sempurna, tetapi akhir yang hangat, di mana setelah semua badai berlalu, mereka masih memilih satu sama lain. Hari itu berjalan lambat dan hangat seperti banyak hari lain di rumah keluarga Wijaya sekarang. Dapur kembali berisik sejak pagi karena anak-anak memaksa Arsen mencoba membuat pancake lagi. Demi membalas kegagalan terakhir. Dan tentu saja hasilnya tetap sedikit gosong di beberapa bagian. Ayah kalah lagi. Anak pertama mereka berkata sambil tertawa kecil. Ayah tidak kalah. Jawab Arsen tenang sambil memotong bagian yang gosong tanpa ekspresi. Bersalah sedikit pun. Ini strategi. Semua hal nggak bisa jadi strategi. Papa, putri kecil mereka protes polos. Alia yang berdiri di dekat meja hanya bisa tertawa sampai matanya menyipit kecil. Pemandangan sederhana seperti itu masih selalu terasa ajaib baginya. Karena bertahun-tahun lalu, rumah ini terlalu dingin untuk dipenuhi tawa pagi hari. Namun sekarang, bahkan aroma pancake gosong pun terasa seperti bagian dari kebahagiaan mereka. Setelah sarapan selesai, hujan kecil mulai turun lagi di luar. Anak-anak mereka langsung berlari ke dekat jendela sambil bersorak kecil melihat taman yang basah. Mama, hujan. Aku lihat.
Kita boleh main. Tidak sekarang. Jawab Arsen cepat sebelum Alia sempat bicara. Dua wajah kecil langsung menoleh bersamaan. Kenapa? Nanti sakit. Tapi cuma sebentar. Tidak. Nada suara Arsen tetap tenang. Tetapi jelas sulit dibantah. Dan seperti biasa, kedua anak itu langsung mencari bantuan terakhir mereka. Mama, Alia menahan senyum kecil sambil menatap suaminya. Kamu terlalu protektif. Aku realistis. Kamu takut mereka bersin sekali. Aku hanya berjaga-jaga. Anak-anak langsung mendesah dramatis bersamaan. Dan melihat itu, Alia akhirnya tertawa kecil lalu berjalan mendekat ke Arsen. Perlahan ia menyentuh lengan pria itu pelan. Biarkan sebentar saja. Tatapan Arsen langsung turun padanya. Hanya 5 menit. Lanjut Alia lembut. Mereka bahagia. Hening kecil. Lalu pria itu akhirnya menghela napas pelan penuh kekalahan. 10 menit. Anak-anak langsung bersorak bahagia. Ayah terbaik. Jangan lari terlalu jauh. Iya. Dan dalam hitungan detik, dua anak kecil itu sudah berlari keluar ke taman sambil tertawa di bawah. Gerimis kecil. Arsen langsung berdiri di dekat jendela memperhatikan mereka tanpa berkedip. Seolah kalau ia lengah 1 detik saja, dunia akan mengambil sesuatu darinya. Alia berdiri di sampingnya sambil tersenyum kecil. Kamu masih takut ya? Tatapan pria itu tetap tertuju pada anak-anak mereka. Padahal mereka cuma main hujan. Aku tahu. Lalu, napas Arsen keluar perlahan. Aku cuma. Suaranya rendah sekarang. Tidak pernah ingin kehilangan momen seperti ini. Hati Alia langsung melembut, karena mungkin itulah inti dari seluruh ketakutan Arsen sekarang. Bukan takut pada dunia, tetapi takut waktu berjalan terlalu cepat. Takut anak-anak tumbuh besar. Takut suatu hari nanti rumah ini menjadi sepi lagi. Perlahan Alia menggenggam tangan pria itu erat. Dan Arsen langsung membalas genggaman tersebut tanpa sadar. Mereka akan tumbuh. Bisik Alia lembut. Aku tahu. Tapi mereka akan selalu pulang ke sini. Tatapan pria itu akhirnya beralih padanya. Dan seperti selalu, seluruh ketegangan kecil di matanya perlahan melembut hanya karena Alia ada di dekatnya. Dan aku juga tetap di sini. Lanjut wanita itu pelan. Hening. Lalu perlahan Arsen menarik Alia mendekat ke dalam pelukannya sambil tetap memandang anak. Anak mereka yang tertawa di taman. Gerimis kecil membasahi rumput. Suara tawa memenuhi udara. Dan di tengah rumah hangat yang dulu terasa begitu dingin itu, Arsen akhirnya benar-benar memahami sesuatu, bahwa hidup mungkin akan terus berubah. Anak-anak akan tumbuh, waktu akan berjalan, namun selama masih ada seseorang yang menunggunya pulang, ia tidak akan pernah benar-benar kehilangan rumahnya lagi. Taman belakang masih basah oleh gerimis kecil yang tersisa, meninggalkan aroma tanah dan bunga yang lembut di udara. Anak-anak mereka akhirnya tertidur lebih cepat malam itu karena terlalu lelah. Bermain hujan sejak sore, rumah kembali tenang. Namun bukan tenang yang kosong, melainkan tenang yang terasa hidup. Alia sedang duduk di balkon kamar sambil meminum teh hangat ketika Arsen keluar dari kamar. Mandi dengan rambut masih sedikit basah. Tatapan pria itu langsung mencari Alia begitu keluar. Selalu begitu, seolah matanya sudah terbiasa memastikan wanita itu ada di dekatnya. Kamu kedinginan, katanya rendah sambil berjalan mendekat. Aku baik-baik saja, namun tetap saja Arsen mengambil selimut tipis lalu menyampirkannya ke bahu Alia sebelum duduk di sampingnya. Gerakan kecil yang sangat sederhana, tetapi penuh perhatian seperti biasa. Mereka duduk berdampingan dalam diam sambil memandang taman belakang yang masih basah. Lampu-lampu kecil di sepanjang jalan taman menyala hangat, dan untuk sesaat, dunia terasa sangat damai. Alia, aku tadi melihat anak-anak tertawa di hujan. Sudut bibir Alia naik kecil. Mereka bahagia. Tatapan Arsen perlahan turun pada jemarinya sendiri. Aku iri sedikit. Alia menoleh pelan. Iri. Pria itu tersenyum kecil sangat samar. Mereka bisa tumbuh tanpa rasa takut seperti yang aku punya dulu. Hati Alia langsung melembut. Karena meskipun semua luka lama itu sudah tidak lagi menguasai hidup Arsen, kadang bayangannya masih muncul dalam kalimat-kalimat kecil seperti ini. Perlahan Alia menggenggam tangan pria itu erat. Itu karena kamu. Tatapan Arsen perlahan naik. Kamu menghentikan semuanya sebelum sampai ke mereka. Hening kecil memenuhi balkon. Angin malam bergerak lembut di sekitar mereka. Aku cuma tidak ingin mereka merasa sendirian. Bisik Arsen pelan.
Dan kalimat itu langsung terasa sangat dalam. Karena mungkin tidak ada orang yang lebih mengerti rasa kesepian selain dirinya. Perlahan Alia menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Mereka tidak akan pernah sendirian. Tatapan Arsen berubah sangat lembut. Aku tahu. Lalu setelah beberapa detik hening, pria itu berkata lagi dengan suara yang lebih rendah. Karena mereka punya kamu. Mata Alia langsung memanas samar. Bertahun-tahun berlalu. Tetapi Arsen masih selalu bisa membuat hatinya terasa penuh hanya dengan satu kalimat sederhana. Aku rasa. Alia tersenyum kecil. Mereka juga cukup beruntung punya ayah yang terlalu khawatir. Soal hujan, aku tidak terlalu khawatir. Kamu hampir melarang mereka menginjak genangan air. Itu dalam. Alia langsung tertawa kecil sampai bersandar lebih dekat ke pria itu. Dan mendengar tawa itu, Arsen ikut tersenyum tanpa sadar. Senyum yang dulu begitu langka kini muncul begitu alami setiap kali bersama keluarganya. Di dalam kamar, suara kecil putri mereka tiba-tiba terdengar mengantuk. Mama, Arsen langsung berdiri refleks. Alia langsung tertawa pelan sambil menarik tangannya. Dia cuma ngomong dalam tidur. Pria itu masih diam beberapa detik sebelum akhirnya duduk lagi dengan napas kecil pasrah. Kamu terlalu panik, aku hanya memastikan. Dan itulah Arsen. Masih penuh rasa takut kehilangan. Masih terlalu mencintai sampai selalu ingin menjaga semuanya. Namun sekarang rasa takut itu tidak lagi menghancurkannya. Karena akhirnya ia tahu, ia tidak menghadapi semuanya sendirian lagi. Perlahan Alia menyelipkan jemarinya di antara jemari pria itu. Dan di bawah langit malam yang tenang setelah hujan, dua orang yang dulu sama-sama terluka akhirnya benar-benar menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Bukan dalam dunia yang sempurna, tetapi dalam rumah kecil hangat yang mereka bangun bersama. Angin malam terasa lembut di balkon kamar mereka. Dari kejauhan terdengar suara serangga kecil. Setelah hujan, bercampur dengan napas tenang rumah yang akhirnya tertidur damai. Alia masih menggenggam tangan Arsen ketika pria itu tiba-tiba menatap taman belakang cukup lama. Tatapannya jauh, namun bukan seperti dulu. Bukan tatapan seseorang yang tenggelam dalam luka, melainkan seseorang yang sedang diam-diam bersyukur. Apalagi yang kamu pikirkan sekarang? Tanya Alia pelan sambil tersenyum kecil. Arsen menoleh perlahan. Aku sedang mencoba mengingat. Kapan terakhir kali aku merasa takut pulang? Hati Alia langsung terasa lembut. Karena dulu, rumah bukan tempat aman bagi Arsen. Rumah hanyalah bangunan besar penuh tekanan dan kesunyian. Ia tumbuh tanpa kehangatan, tanpa pelukan, tanpa seseorang yang menunggunya kembali. Namun sekarang semuanya berbeda. Sekarang ada lampu yang selalu menyala saat ia pulang malam. Ada suara kecil yang memanggilnya ayah. Ada seseorang yang tetap terjaga hanya untuk menunggu dirinya kembali. Dan, tanya Alia lirik, tatapan pria itu berubah sangat hangat. Aku tidak bisa mengingatnya lagi. Hening kecil memenuhi udara malam. Lalu perlahan Arsen mengangkat tangan Alia dan mencium jemarinya pelan. Aneh sekali. Gumamnya rendah. Dulu aku pikir hidupku sudah selesai sebelum benar-benar dimulai. Mata Alia langsung melembut. Sekarang aku justru merasa. Napasnya keluar perlahan. Aku baru benar-benar hidup setelah bertemu kamu. Kalimat itu jatuh sangat pelan. Namun cukup untuk membuat dada Alia terasa penuh. Perlahan ia mendekat lalu menyandarkan dahinya ke bahu pria itu. Dan Arsen langsung memeluknya otomatis seperti kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari dirinya. Sekarang, di dalam kamar, suara napas kecil anak-anak mereka terdengar samar. Rumah itu hangat, tenang, dipenuhi kehidupan kecil yang dulu terasa mustahil untuk dimiliki. Alia, kalau nanti rambut kita sudah putih semua. Alia tertawa kecil. Kamu takut tua lagi? Aku serius. Tatapannya turun padanya sangat lembut. Kalau nanti anak-anak sudah punya hidup sendiri. Jemarinya mengusap punggung tangan Alia. Perlahan, tetap duduk di sampingku seperti sekarang. Mata Alia langsung memanas samar. Arsen, aku tidak butuh rumah besar. Suaranya rendah dan jujur. Aku tidak butuh semua hal yang dulu kupikir penting. Tatapan mereka bertemu lama. Aku cuma butuh kamu tetap di sini. Dan mungkin itulah bentuk cinta paling sederhana sekaligus paling dalam yang pernah dimiliki Arsen. Wijaya, bukan cinta yang penuh kata-kata besar. Bukan cinta yang dramatis. Melainkan cinta yang hanya ingin seseorang tetap tinggal.
Sampai semua musim dalam hidup berlalu bersama. Perlahan Alia tersenyum kecil lalu menggenggam tangan pria itu lebih erat. Aku akan tetap di sini. Tatapan Arsene langsung melembut sepenuhnya. Dan di bawah langit malam yang bersih setelah hujan, dua orang yang dulu sama-sama hidup dalam kesepian akhirnya benar-benar memahami satu hal terakhir. Bahwa rumah bukan tempat, bukan juga waktu. Rumah adalah seseorang yang tetap memilihmu, lagi dan lagi, sampai akhir hidupmu. Beberapa tahun kemudian, malam-malam di rumah keluarga Wijaya tetap terasa sama hangatnya. Waktu memang terus berjalan. Anak-anak mereka tumbuh lebih tinggi. Suara langkah kecil berubah menjadi langkah remaja yang lebih panjang. Taman belakang beberapa kali direnovasi karena terlalu sering dipakai bermain. Dan, rambut Arsene perlahan mulai memiliki sedikit garis abu-abu di dekat pelipisnya. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Cara pria itu memandang keluarganya. Malam itu hujan turun lembut lagi. Alia duduk di ruang makan sambil membantu putri mereka mengerjakan tugas sekolah. Sementara, anak pertama mereka sibuk bercerita panjang tentang pertandingan basketnya sore tadi. Dan Arsene, ia hanya duduk diam sambil mendengarkan semuanya. Sesekali mengangguk, sesekali memberi komentar singkat, namun tatapannya tidak pernah benar-benar lepas dari mereka. Ayah dengar enggak sih? Anak pertama mereka akhirnya protes. Tatapan Arsene langsung kembali fokus. Ayah dengar, terus aku tadi cetak berapa poin? 12. Anak itu langsung diam beberapa detik lalu tertawa kecil. Ayah ternyata beneran dengar. Sudut bibir Arsene naik samar. Ayah selalu dengar, dan kalimat sederhana itu entah kenapa membuat suasana langsung terasa hangat. Karena memang benar, Arsene selalu mendengarkan mereka. Hal-hal kecil, cerita sederhana, keluhan tidak penting. Semua yang dulu tidak pernah ia miliki saat tumbuh besar. Setelah makan malam selesai dan anak-anak naik ke kamar masing-masing, rumah kembali tenang. Seperti biasa, Alia sedang membereskan meja ketika tiba-tiba Arsene menarik kursinya pelan. Duduk sebentar, kamu mau bantu beresin? Aku mau lihat kamu dulu. Alia langsung tertawa kecil. Semakin tua kamu semakin romantis ya. Aku realistis. Itu bukan realistis. Namun tetap saja Alia duduk kembali di kursinya. Dan seperti kebiasaan yang tidak pernah hilang, Arsene langsung menggenggam tangannya perlahan. Hening kecil memenuhi ruang makan. Lampu gantung memantulkan cahaya hangat di wajah mereka. Hujan terdengar lembut di luar jendela. Alia, aku tadi sadar sesuatu. Tatapan wanita itu melembut. Apa? Pria itu diam cukup lama sebelum akhirnya berkata sangat pelan. Aku sudah tidak ingat lagi rasanya hidup sebelum kamu. Hati Alia langsung terasa penuh. Karena mungkin itu adalah hal paling jujur yang pernah diucapkan Arsene. Dulu hidupnya penuh kemarahan sampai semua hari terasa gelap dan sama. Namun sekarang, semua kenangannya selalu melibatkan Alia dan anak-anak mereka. Rumah ini, tawa mereka, malam-malam